Unsu. Dan silakan kita kembali ke siapa tadi, Richard. Bagaimana Richard sudah mengaku kalah tadi dengan Bang Luga dan Pak Jody pun bersama dengan Luga kali ini. Apakah Pak Jody sepakat keseluruhan dengan Bang Luga? Kita tanya dari sisi Pak Jody dulu. Silakan Pak Jody. Sebentar, Pak Jody jangan ikut-ikutan dong. Saya takut nih, saya kalah lu. Oh enggak, saya tuh enggak membela salah satu. Saya hanya mengkoreksi kalau yang salah. Pak Jody bela Richard. Pak Jody gimana sih? Masa Pak Jody lupa sama saya sih, aduh. Kenal, jadi gini Bro Richard ya, saya itu kan di sini kan hanya supaya kan meluruskan kalau ada pengetahuan yang keliru itu saja. Jadi kalau disuruh membela, saya cenderung membela Bro Richard. Tapi kan ya mau bagaimana orang apa yang diketahui Bro Richard itu keliru. Makanya justru saya luruskan supaya apa Bro Pak Jody sepakat keseluruhan dengan pendapat Bang Luga? Ya enggak lah. Jadi konteksnya seperti Bro Luga itu pengen mendirikan Sinode King of Kings ya. Itu saya rasa itu langkah yang keliru menurut saya. Oke, silakan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mending membangun tubuh Kristus yang sudah ada. Kenapa ya? Karena nanti semakin semakin banyak bermunculan aliran begitu yang istilahnya tuh malah tak terkendali. Loh, saya ini kan dituduh bidat Arius ya, Bro Luga juga sudah sering lah debat sama saya masalah itu. Itu aja saya gabung ke gereja yang sudah ada. Saya kan jemaat walaupun pasif ya, di GBI Keluarga Allah Solo. Saya nggak mendirikan gereja sendiri. Kenapa? Karena nanti akan terlalu banyak bermunculan aliran-aliran yang justru bisa dikategorikan liar. Nah, yang saya tidak setuju itu aja, Unirifa. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jody. Saya sambil makan, mohon maaf lapar dengerin Bang Luga tadi. Sekarang gantian, kita juga punya teman-teman Muslim di sini. Mungkin ada teman-teman Muslim kita yang ingin menanggapi. Di sini sudah ada Bang Zuma, semua teman-teman Muslim silakan kalau ingin bicara di raise hand. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Zuma. Ada Ustadz Alif juga. Bagusnya gini ya, Rifa. Kan kalau Pak Jody kan masalah Trifeos. Kalau Luga kan ini Wanes apa ini ya, tertunggal ya? Ya, nanti kita akan lanjut Bang Emil, tapi kita sapa dulu teman-teman Muslim kita yang dari tadi menyimak sudah panjang lebar antara Richard, Bang Zola pun masih di sini. Mudah-mudahan Bang Zola sabar dan sabar menghadapi. Ya, masih di sini. Kita sapa dulu Bang Zuma sudah ada di sini. Assalamualaikum Bang Zuma, silakan Bang Zuma sudah menyimak ada diskusi di antara teman-teman kita Kristen dari tadi, mungkin ada tanggapan sebelum kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran deh. Kedengaran Bang. Ini lagi bahas apa sih? Teman-teman kita yang Kristen sedang membahas tentang doktrin kekristenan mereka. Jadi tadi ada beberapa perbedaan antara Bang Zola dengan Bang Luga, kemudian POG yang sudah keluar tadi, kemudian ada lagi Richard yang adalah seorang Katolik yang barusan diskusi dengan Bang Luga, kemudian ternyata Richard mengaku kalah dengan statementnya. Pak Jody juga sebagai Triteos juga ada di sini. Jadi kita memiliki teman-teman dari denom Kristen yang beda-beda. Ada karismatik, ada Oneness-nya, ada Katoliknya, ada Triteos-nya. Jadi mungkin Bang Zuma ingin menanggapi atau kita serahkan ke teman-teman Kristen lagi untuk diskusi ya. Saya silakan sebagai moderator. Biar kita dengarkan teman-teman Kristen dulu. Cuman Saudara Luga ini, Bang Luga harus hati-hati aja Bang Luga ya. Hati-hatinya kenapa? Karena ada perintah di dalam Bible Bang. Kalau ada seruan kepada kedua orang tua, kalau ada anaknya yang mengaku nabi harus dibunuh, itu ada perintahnya dalam Bible. Ada memang. Tapi kalau memang nabi benar ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya cuma katakan hati-hati aja. Iya, buktinya mama saya senang aja. Maju terus katanya gitu. Mama saya mamanya Bang Luga senang aja ya, nggak ada niat untuk memasukkan kembali ke dalam perut ya? Justru dia mengatakan waktu aku hamil kamu, perut saya besar, kamu ada di dada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus datang ke depan dia, bukan mimpi, langsung live. Tuhan Yesus mengangkat tangannya begini, tiba-tiba mama saya penuh Roh Kudus jatuh, lalu mama saya bilang gini, kenapa ya? Waktu Tuhan Yesus mengangkat tangannya kayak gini sama saya di gereja, tiba-tiba saya jatuh, langsung saya ada kayak ngomong-ngomong apa itu, nggak ngerti aku kata, oh itu bahasa Roma, saya bilang. Itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus bahasa roh. Jadi mama saya didatangin Yesus langsung, bukan dalam mimpinya, langsung waktu saya masih di dalam perut. Nah makanya Tuhan bilang, saya ini udah dipersiapkan jadi hamba Tuhan sejak dari kandungan. Di dalam Alkitab, hamba Tuhan yang ya? Oh bukan. Dipilih bukan. dari dalam kandungan. Bukan. Paulus itu tidak dipilih dari dalam kandungan. Itu adalah begini. Ada dalilnya. Begini. Yang dipilih di dalam kandungan itu adalah Simson dan Yohanes Pembaptis dan Yeremia. 3 orang ini. Dalilnya tolong dong, Kores. Bang Duma Bentar ini, dulu, Umi Ripa, Bang Duga ini lupa dia dalilnya. Begini, itu namanya nazir. Nazir itu adalah seseorang yang pada waktu ibunya hidup dia sudah bentar dulu. Saja Paulus mengaku dipilih dari sejak kandungan, sama seperti Bang Luga tadi. Bukan. Paulus itu beda. Paulus itu tidak dipilih dari kandungan, walaupun bahasanya dipilih dari kandungan, tapi itu maknanya beda dengan seperti Simpson. Kalau Simpson pada waktu malaikat Tuhan datang kepada dia, malaikat Tuhan bilang ke mamanya Simpson, kamu jangan minum anggur, sebab anak ini sejak dari rahim ibunya dia sudah menjadi nazir Allah. Jadi jelas. Jadi harus ada omongan ke orang tuanya. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Pada waktu di Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel berkata, sejak dari rahim ibunya dia udah penuh Roh Kudus. Nah, pada waktu itu mama saya cerita sama saya juga tahunya setelah saya besar, mama saya cerita sama saya, pada waktu aku hamil kamu, tiba-tiba Tuhan Yesus di dalam gereja nampakin diri, bercahaya, dia nampakin diri, langsung saya jatuh, langsung saya berbahasa roh, dia bilang seperti itu. Lalu bagaimana dengan perintah Yesus sendiri yang mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Iya, bagaimana ceritanya mamanya Bang Luga ini tahu bahwa itu adalah Mesias Yesus? Gini. Ada Mesias di sana, ada Mesias di sini karena nanti memang di akhir zaman akan banyak juga datang Mesias. Artinya berhati-hati. Bukan berarti setiap yang datang jadi Mesias palsu, tidak. Hati-hati, kalian harus bisa mengenal, karena Mesias palsu itu juga dia juga menampakkan diri gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan. Bagaimana cara kita membedakan? Mesias yang benar itu adalah mereka akan mengusir setan atas nama Yesus. Itulah tandanya. Itu tandanya Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dalam namaku. Jadi kalau misalnya ada yang ketemu Mesias dia mengusir setan di dalam nama Tuhan yang lain, itu bukan Mesias. Bukan. Tapi kalau dia mengajarkan mengusir, tandanya cuma itu, Markus 16. Orang yang mengusir setan, ini tanda-tanda ini ada tandanya. Kalau ada tanda kan berarti kita nggak bisa ditipu nih. Misalnya ada 3 uang palsu. 3 uang, 2 uang palsu, 1 uang asli. Tandanya apa? Dikasih tanda misalnya, dikasih tanda spidol. Nah, tanda itu membuktikan bahwa inilah yang asli. Nah, demikian juga masalah Mesias palsu. Tandanya adalah Mesias itu akan mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus. Kalau Mesias itu tidak mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus, mengusir setan kan sekarang juga banyak tuh atas nama Tuhan. Mengusir setan pakai nama Yahweh, mengusir setan pakai nama Yehuwa, mengusir setan pakai nama Allah, banyak sekarang ajaran-ajaran seperti itu. Tapi yang benar adalah mengusir setan atas nama Yesus. Itulah tandanya. Iya, maksudnya kalau misalnya ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias gitu. Seperti mamanya Bang Luga nih. Dari mana kemudian orang bisa tahu bahwa yang ditemui itu adalah Yesus? Pertama begini, yang dilihat mama saya itu katanya tidak jauh seperti yang difoto. Karena dia menumpangkan tangan pakai jubah putih, artinya rambutnya panjang, gondrong, ganteng, kira-kira gitulah kan. Nah, masalah kita tahu dia itu Mesias atau bukan, nanti kan kita akan tahu. Apakah dia mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus? Kalau dia tidak mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus, oh itu enggak, pasti bohong itu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya rujukannya karena mirip di foto ya, ini juga jadi kacau nantinya Bang, karena setiap negara
foto Yesus itu beda-beda. Kita nggak tahu Loh, yang mana. mama saya itu kan hanya mengatakan kira-kira seperti itulah, rambutnya panjang, ada brewokannya, artinya, dan mama saya bukan mimpi. Kalau mimpi kan masih bisa dibilang halusinasi, tapi kan dia kan posisi lagi di gereja, lagi berdiri. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang sementara saya lagi ada di dalam kandungan. Makanya beberapa hamba-hamba Tuhan pernah menubuatkan saya kalau saya itu katanya hamba Tuhan yang dipersiapkan sejak dari rahim ibu. Nah, hamba Kayak Tuhan. Paulus dong ya. Oh, bukan. Yohanes Simpson dengan Yohanes Bob. Ada 3 orang di dalam Alkitab yang dipersiapkan dari rahim kandung. Itu Simpson, Paulus juga kan? Bukan, Paulus itu dipanggil dia setelah begini loh. Kalau Paulus itu dia masih sempat orang yang tidak percaya, dia masih menganiaya murid Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Dari kandungan itu, dari lahir pun dia sudah dipakai. Iya, berarti kayak mana itu pandangan Bang Luga terhadap pengakuan Paulus bahwa dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Ada dalilnya loh itu. Iya, begini loh. Nomor 15. Begini loh. Paulus ini mengutip ayat-ayat yang diucapkan oleh Yeremia. Ini kan utipan Paulus bahwa memang Tuhan itu memilih beberapa orang, ataupun Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita ini sejak kita di dalam kandungan. Artinya merancangkan nanti kau akan seperti ini, kau akan seperti ini. Tetapi kalau untuk dipakai menjadi hamba Tuhan, itu tidak semua orang. Karena Paulus dipanggil setelah dia berjenggot. Ya, Musa dipanggil setelah dia umur 40 tahun. Nabi Anda pun menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Tetapi ada orang yang dari rahim ibunya dia udah nazir Tuhan, itu seperti Simpson, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia. Itu beda. Simpson ini apa lagi nih Bang? Nabi atau apa? Dia tuh hakim. Hakim ini begini, hakim ini adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel seperti panglima perang. Kira-kira seperti itu. Jadi dia dipakai Tuhan. Hakim yang adil bukan? Bukan. Hakim itu artinya kalau bukan hakim, ya bisa juga mengadili bangsa Israel karena dulu kan belum ada raja, hanya komunitas kumpulan bangsa Israel. Jadi karena belum ada bentuk kerajaan, belum ada tentaranya, tetapi dipimpin oleh seseorang yang bisa dikatakan hakim. Hakim ini tujuannya memimpin bangsa Israel berperang. Makanya kan Simpson itu kan memukul tentara-tentara Filistin, sekali pukul 1000 orang mati. Singa aja dirobek-robek dengan tangan kosong karena berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Jadi yang membuat Simpson merobek singa, memukul tentara Filistin karena roh Tuhan. Ingat, roh Tuhan ini berbeda dengan Tuhan. Tuhan dengan roh Tuhan ada perbedaannya, walaupun itu satu. Nah, ini kalian harus mengerti tentang ketuhanan. Roh Tuhan itu. Jadi semua orang Kristen, apapun sektenya harus percaya kepada Bang Luga bahwa Bang Luga adalah nabi gitu. Iya. Oh. Kenapa harus percaya begini? Kalau seandainya tidak percaya kepada saya, otomatis mereka tidak akan. Nggak setuju. Nggak apa-apa. Gue binasa juga nggak apa-apa. Gue nggak percaya. Pokoknya gue nggak percaya. Gue binasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kan saya bilang. Setuju, pokoknya. Ya, makanya saya bilang yang tidak percaya doktrin kenabian di dalam kekristenan itu ada tiga organisasi besar, yaitu satu Protestan, yang kedua Katolik. Nah, sementara organisasi yang paling cepat pertumbuhannya di dunia itu karismatik. Makanya sampai Paus itu membuat kebaktian Katolik itu secara karismatik, minjam lagu-lagu kami, make lagu-lagu kami, bikin gaya-gaya seperti kami, pakai drum, pakai bass, pakai trompet. Itu gara-gara Paus takut karena udah banyak yang pindah ke karismatik. Makanya bisa dikatakan sekte terbesar. Udah, jangan bawa paus gue lu, jangan bawa paus gue lu ah. Lo gue lagi ngomong sama Juma nih, karena sekte yang terbesar. Tapi bawa paus gue itu Katolik itu ah. Ya itu bukan cuma Paus lo, itu ya, dia berhak mengatakan diri. Ya, tidak ada yang bisa melarang orang bahas Paus. Ya, gini, apalagi seorang nabi itu, ya kan? Oh iya, nah lu pintar sih cuma. Lu ngejelek-jelekin Paus gua gimana lu? Bilang Paus takut umatnya direbut lah, apa-apaan lu bisa bilang Paus takut umatnya direbut, lu tahu dari mana lu? Kebaktian perlu premis lu tadi, premis lu ini direkam di sini nih, ini live nih. Lu tadi emang bilang bener itu yang ngomong, dengerin, itu yang ngomong majalah Islam. Lu baca sekarang di internet. Yang ngomong majalah Islam. Majalah Islam mengatakan
Terus lu bahwa percaya gitu dan lu bangkit-bangkitin di sini, nggak ada gunanya. Percaya gua karena memang kenyataan begini. Karena yang paling banyak brengsek juga lu, berarti lu lah sama lu. Iya, dengerin dulu gua ngomong ganti-gantian, jangan dipotong-potong dulu ya. Jadi karena memang orang karismatik ini, coba daftar 10 pendeta terkaya di dunia itu rata-rata orang karismatik. Terus 100 orang terkaya di dunia juga rata-rata orang karismatik ya. Jadi penguasa dunia ini sebenarnya orang karismatik ya. Jadi makanya kegerakan karismatik ini sangat ditakutin. Lo lihat Mas Papua itu orang apa? Orang Kristen, bukan orang Katolik. Itu gunung emas semua ada di situ. Apa karena di antara mereka ada nabi-nabi baru gitu, Bang Luga? Apa karena di karismatik itu ada nabi, banyak nabi gitu? Oh ada, nabi-nabi ada ya, tapi nggak begitu banyak banget. Ada beberapa nabi, rasul-rasul juga masalahnya Bang Luga nggak boleh ngatakan kalau sekte lain nggak percaya, jangan katakan harus percaya gitu loh. Karena firman Tuhan mengatakan begini, barang siapa menolak orang yang kuutus, ia sama dengan menolak aku. Gua kan diutus oleh Tuhan. Gua udah membuktikan ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Gua pernah fight dengan pemilik 28 jin, jarak 1 meter di bola 61. Ya, iya, masalah benar apa enggak, setidaknya gue bersaksi dulu nih. Masalah benar apakah, kalau mau dites lagi ayo gitu loh kan. Jadi gue sudah membuktikan, dukun-dukun pernah fight sama gue, tukang santet sering ya, mau jarak 1 meter, setengah meter juga ayo. Bahkan ini juga mau gue adakan adu mujizat nih, yang mengumpul ayo ya. Jadi artinya kalau memang agama lo berani, ya bikin adu mujizat biar orang percaya gitu loh. Nah ini lo coba baktian, pulang baktian, lu bikin adu mujizat, Romo, pastor, paus, persus, dukun dari Kalimantan misalnya gitu, ayo adu mujizat. Bang Luga, mujizatnya ini dong, itu Ukraina sama Rusia suruh akur dong, dimujizatin lah, jangan berantem kalau mereka. Itu memang sudah dinubuatkan Tuhan sebelum Yesus membinasakan mereka di perang Armageddon. Kata Tuhan, gue minta satu mujizat lu, bisa lu buktikan, lu gue sembah. Tolong kasih gue 4 angka togel Makau hari ini jam 10. Gue sembah. Gini. Mujizat itu adalah perintah Tuhan, bukan itu perintah Bang lu. Siapa lu? Itu Bang Dola mau tanya Bang Luga. Dulu diam. Bang Dola silakan. Teman-teman Kristen. Bang Luga, apakah Anda mengaku nabi atau memiliki karunia kenabian? Karunia kenabian sama nabi itu sebenarnya sama, tapi karena orang takut sama orang Protestan sama orang Katolik, ya halus-halusin lah karunia kenabian itu sama. Tapi karena ketakutan, takut ntar dibully, bilangnya lah lebih halus supaya orang kan, oh dia nggak ngaku nabi, tapi karena kenabian itu kan sama fungsinya. Yang penting lu menyampaikan suara Tuhan, lu cok. Coba kita buka dari Ibrani. Ibrani 1 coba kita buka. Oh, udah lo baca aja lah, lamaan cepetan. Oke ya, kita baca ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Dulu Allah mengutus nabi. Pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Yesus datang. Enggak, ayat itu tidak. Kenabian. Bentar dulu Bang Luga. Kalau Anda bicara karunia, saya setuju. Namun sebagai jabatan, sebagai nabi, saya nggak setuju. Gitu. Karena tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu ada nabi palsu. Karena dulu nabi itu ada sebelum Yesus datang. Tapi pada akhir ini, ia telah berbicara kepada anaknya. Ia telah menetapkan sebagai hak penerima segala yang ada. Jadi tunggu lagi nabi kecuali Bang Zola mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus kepada Bang Luga gitu ya. Berarti membantah Bang Luga ini sebagai nabi. Tapi mohon maaf aku boleh bantuin Bang Luga ini. Tapi sebentar. Puji Tuhan, sekarang Bang Yola sudah masuk Islam karena Islam pun mengatakan tidak ada nabi lagi. Yes, masuk Islam. Enggak sama Bang Luga, tunggu sebentar sebelum Bang Luga. Enggak ada nabi lagi, sama. Aku mau bantuin Bang Luga. Aku mau membela Bang Luga di sini. Enggak beneran. Ini aku moderator loh, aku fair loh di sini. Ada yang masuk Islam loh, gila. Bukan Bang Luga, kata Bang Luga kan harus ada nabi ada nabi setelah Yesus. Bang Zola dia nggak baca kitabnya sampai selesai. Bang Zola, coba Bang Zola lihat bahwasanya ada nabi-nabi
ketika di Antioquia salah satunya adalah Paulus dan Barnabas. Itu ada di kitab Anda. Jadi Bang Zola sudah tidak membaca kitab Abang secara sempurna dan Abang salah. Anda salah tafsir itu. Oke, silakan dijelaskan. Orang di situ Nabi kok dibilang. Dengar dulu dong. Itu maksudnya bahwa ada memang orang yang ngaku Nabi, tapi bukan Nabi. Tidak ada. Kalau dia Nabi pasti mempunyai mujizat atau mempunyai wahyu untuk dituliskan. Itu Paulus punya mujizat, Bang. Paulus punya mujizat. Paulus bukan Nabi. Nabi. Paulus itu Nabi. Aduh. Tidak. Para rasul menerangkan Paulus itu Nabi. Nah, bukan para Nabi. Rasul bukan, dia rasul. Begini. Bukan Nabi. Nabi, Bang, di kisah para rasul dia Nabi. Aduh, Mbak Zola baca kitabnya dong. Mbak Zola, coba diajarkan Mbak Zola dulu kitabnya. Ayo, buka. Buka itu. Pak Zola sebentar. Kisah para rasul 15 nomor 1 coba lihat. Nih, aku share screen ya. Bang, baca WA, Bang. Kisah para rasul. Bang Amdem, kasih saya diam dulu yang lain, diam dulu lucu ini. Kisah para rasul. Berapa tadi Bang Zuma? Aku lupa. 15. Nomor 1. Kisah para rasul 15. Kisah para rasul 15. Bang Zola dibaca ya kitabnya nomor 1, Bang. Kurang belajar nih Bang Zola nih. Nah, ini mana ya? Tunggu. Kisah para rasul. Ntar aku di sini lihat nih. Kisah 13 juga ada kok ayat 1. Ya, tunggu. Kisah para rasul 13 1. Nih Bang Zola diperhatikan dalil kitab sucinya ya nih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, baca aja dulu baru Abang tafsirkan nanti ya, karena ini tertulisnya begitu. Sekolah Skriptura aja. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, hari ini aku bantuin Bang Luga nih, bahwa Abang Zola salah. Oke, dengar ya. Maksud nabi di sini itu bukan nabi sebagai jabatan, tetapi sebagai tugas kenabian. Di situ nggak ditulis tugas sebagai, di situ ditulis nabi, Ucok. Nabi Ucok. Dengar dulu Bang Luga. Bang Ucok. Dengar dulu. Bang Luga. Itu adalah karunia, kan waktu pencurahan Roh Kudus itu ada bermacam-macam karunia di situ. Dengar. Di situ dibilang nabi, di situ nggak dibilang. Termasuk karunia kenabian. Di situ dibilang nabi, bukan karunia nabi. Aduh, si bapak ini gimana? Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Maka itu berarti bapak sesat, bapak masuk neraka aja lah. Anda yang sesat, tidak ada nabi. Ditentukan langsung sama Bang Luga, Bang Zola masuk neraka aja lah. Dia nabi loh. Hati loh. Itu karunia kenabian, bukan jabatan. Orang menyebutnya nabi. Karunia kenabian dengan jabatan bedanya apa, Bang? Karena itu pencurahan Roh Kudus itu banyak karunia-karunia diberikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, termasuk karunia kenabian. Jadi karunia begini loh. Jabatan. Karunia kenabian begini loh, Bang. Karunia kenabian itu artinya nama pekerjaan. Tapi kalau nabi, orang yang menjalankan karunia nabi, namanya nabi. Karunia kenabian itu adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh nabi. Orang yang melakukan karunia kenabian namanya nabi. Sama seperti memberhentikan mobil di lampu merah. Nah, itu pekerjaan polisi. Orang yang melakukan pekerjaan itu namanya polisi. Gimana sih? Nabi itu ada sampai zaman. Nanti di kitab Wahyu dikatakan ada 2 nabi yang akan datang. Tuh. Berlawanan lagi sama kau bilang nabi terakhir. Itu akhir zaman, ini belum akhir zaman. Iya, intinya nabi sampai hari ini masih ada. Tapi itu nabi palsu. Kok jadi nabi palsu? Kau nabi palsu, jaminan kau ngomong nabi akan palsu apa? Kau nabi-nabi iya, palsu. Kau ngomong iya. Sekarang ku tanya, apa jaminan kau kalau mengatakan itu nabi palsu? Kau tunjukkan mujizat. Bisakah kau tunjuk untuk menjamin omongan kau? Kasih mujizat Bang Luga, kasih mujizat Bang Luga. Cepat. Nggak, saya bilang, kau kan mengatakan saya nabi palsu. Dia mujizatnya apa? Mujizat kau juga kagak ada, Ucok. Kecuali mujizat kau bangkitin orang mati masih bisa lah. Dengar juga. Gorengan. Waktu Musa membuat mujizat, orang-orang Mesir juga buat mujizat, padahal bukan. Bukannya kau yang bikin mujizat, apa mujizat kau untuk membantah aku sebagai nabi palsu? Jangan cuma modal congor. Loh.
Apa mujizat kau untuk menjamin omongan kau? Orang-orang Mesir pun bisa buat mujizat, tapi bukan Kau nabi. yang kutanya, Ucok, bukan kutanya orang Mesir. Kau apa? Kau kan mengatakan saya nabi palsu. Jaminan untuk memegang omongan kau, apa mujizat yang harus kau bawa ke saya supaya ada yang menjamin omongan kau, biar omongan kau nggak ngawur. Nabi itu, dengar juga, nabi itu biasanya Itu ada suara apa itu? dinubuatkan. Jadi setiap nabi itu dinubuatkan. Tidak pernah muncul nabi tanpa nubuat. Ya itulah Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak muda. Ingat loh, anak-anak muda loh, saya kan masih muda. Mereka akan bernubuat itu pekerjaan Masih nabi. muda dia. Salah. Emang Anda gua orang salah. ganteng. Salah. Aduh. Salah. Musta muda. Tanpa Tuhan pun bernubuat. Umur 25 Tanpa nuga kan. Umur 25. Tanpa nabi pun bisa bernubuat, Pak. Anda salah. Tafsiran Anda salah. Oke, sekarang Tanpa bertanya, nabi pun kita apa bernubuat. mujizat yang menjamin omongan kau benar? Apa mujizatnya? Pegangannya apa? Mujizat kau apa? Atau mujizat ke gereja kau deh, biar lebih kuat. Apa mujizat gereja kau sehingga kau berani mengatakan saya nabi palsu? Saya kan lagi adu-adu mujizat nih. Sekalian aja pendeta kau suruh ke sini deh. Biar ku banting-banting. Makanya kau jangan sembarang ngomong. Pendeta kau sini, Eporus kau, ku banting-banting ke sini. Kecuali Eporus kau bisa bangkitin orang mati 2 orang, nah baru kau boleh ngomong. Baru nanti ku hadapin. Ini Bang kau Luga cuma bisa nggak? ngomong. Bangkitin orang mati, Bang Luga bisa nggak? Ya, Yesus kan sudah bilang kepada murid-muridnya Matius 10 ayat 18, bangkitkanlah orang mati. Itu pendeta saya bangkitin orang mati, entar saya mau coba. Bangkitkan nenekku dulu, Bang. Bangkitkan nenekku, Bang. Tolong, Bang. Gua gak suka sama lu karena lu bandel, makanya gua bangkitin. Gua mau udang. Terus gua mau udang. Nggak, jadi gini Bang. Gua kadang-kadang kalau orang mau Bang Luga, bangkitin loh. Bang Luga, tolong beri izin kepada teman-teman Kristen sekte lain untuk membela diri. Kalau kan Abang katakan bahwa mereka akan celaka kalau tidak mengimani Anda sebagai nabi. Ya beri ruang kepada mereka untuk membela diri bahwa Anda bukan nabi, bahwa Anda bukan nabi mereka. Itu hak mereka untuk membantah gitu loh. Karena saya rasa dalil yang saya bawa tadi ada perintah membunuh anak ketika anak itu mengaku sebagai seorang nabi. Itu. Tuh, Bang Zola, tanggapi Bang Zola. Benar nggak itu apa kata Bang Zuma? Iya, nggak bisa. Kalau orang Kristen punya nabi kayak Bang Luga ini, kayak mana mereka ini? Jadi harus dibantai ini, harus dibantai itu, Bang. Dibantai. Gimana Bang Zola? Siap membantai Bang Luga? Dikasih pencerahan lah, kan kasihan kalau mengatasnamakan Kristen terus dia mengaku sebagai nabinya Kristen, kan gitu. Iya. Gimana tuh Bang Zola sama Richard ini ada tanggapan tentang kenabian Bang Luga Tambunsu? Loh, kemana Bang Luga tadi? Wah, mujizatnya kalah di sini. Mana dia? Kelelep tadi. Oh, mujizatnya tak mampu bertahan di sini. Kapental itu. Bentar, saya lagi nonton Makau dulu, Mbak. Maaf, Mbak. Bentar ya. Oh, ya. Richard lagi nonton Makau, masak Makau soalnya nih. Jadi Pak Jody, bagaimana tanggapan tentang kenabian Bang Luga? Silakan Pak Jody. Nanti baru kita ke Bang Zola. Silakan. Baik, kalau menurut saya sih berbeda ya konteks Nabi di dalam Perjanjian Lama dan konteks Nabi di dalam Perjanjian Baru. Sepengetahuan saya loh ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu Nabi itu memang kepentingannya itu untuk apa ya? Memelihara kelangsungan bangsa Israel. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru kepentingannya itu untuk penyebaran tentang apa ya? Tentang kedatangan kerajaan Allah. Jadi konteksnya berbeda. Nah, lalu kalau tentang konteks Luga ini tentang nabi ya. Itu saya belum melihat. Saya belum melihat bahwa Luga ini bernubuat. Nah, jadi walaupun dua-duanya itu konteksnya berbeda, yang satu untuk memelihara kepentingan bangsa Israel, yang satu untuk kepentingan tersebarnya kekristenan atau kerajaan Tuhan ya istilahnya begitu. Tapi dua-duanya itu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawabnya pekerjaannya itu bernubuat. Nah, bernubuat itu
kalau memang dia memang seorang nabi itu bukan mujizat loh ya, kalau nabi itu, atau propetas ya, propetas itu bahasa Latinnya loh ya. Nah itu nubuatan itu adalah menyatakan kehendak Tuhan di masa depan. Nah itu. Jadi nabi itu bukan karena dia ngusir setan, bukan karena mujizat, bukan, tapi propetas konteksnya. Jadi dia bernubuat untuk kejadian di masa depan. Nah kalau memang nubuatannya itu benar atau tepat ya berarti benar. Si Luka ini memang nabi yang asli, yang memang dipilih dipilih Tuhan ya untuk menggenapi rencananya. Nah sampai sekarang saya tidak tahu nubuatannya itu mengenai apa, konteksnya apa, dan apakah itu nubuatannya tepat atau tidak ada yang tahu. Oke. Nah kurang lebih begitu. Oke, kita tanya, terima kasih Pak Jody, tanggapan Pak Jody tentang kenabian bukan masalah mukjizat atau mengusir setan, tetapi tentang menubuatkan. Nah Bang Luga, seberapa banyak nubuatannya tergenapi? Oke, kan gini, sebelum saya berdebat di dunia muslim, ya sekitar tahun 2000-an, saya itu sudah mendapat mimpi-mimpi penglihatan akan terjadi seperti ini. Itu belum saya kenal Moko Ginta itu. Artinya saya masih di jalanan, saya masih ngamen lagu-lagu rohani, saya masih nginjil-nginjil. Jadi saya udah dapat mimpi penglihatan. Tuhan sudah ngomong sama saya. Waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah, Tuhan mengatakan kepada saya dalam satu mimpi. Tiba-tiba saya dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya nangis penuh dengan sukacita. Tiba-tiba ada suara berbicara, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan mengatakan saya bahwa saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadi artinya bukan cuma kepada skup kabupaten, bukan cuma skup nasional, tapi skup internasional. Itu sebelum saya kenal Moko Ginta. Artinya saya masih cupu lah gitu loh. Saya juga nggak tahu saya mau akan jadi apa. Yang saya tahu saya cuma nginjilin. Yang saya injilin juga teman-teman SMP saya ya kan. Masih ngantar-ngantar buku. Lalu Tuhan juga berkata kepada saya bahwa kekayaan emas Papua itu akan dipakai mendanai penginjilan internasional untuk nanti penuaian terbesar di akhir zaman. Jadi nanti umat muslim ini akan menyembah Yesus dengan pendanaan yang terbesar sebagai yaitu emas Papua. Jangan halu lah, jangan halu itu. Dengar dulu, ini kan nubuatan. Ini kan saya katakan nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Masalah nanti benar apa enggaknya. Masalah nanti benar apa enggaknya nanti kita buktikan kan gitu. Sekarang loh di luar negeri mualaf banyak sekarang. Terus lalu nubuatan saya pernah waktu itu saya ada tim fakta, tim anti pemurtatan membawa tanaman kepada saya. Tiba-tiba datang tim fakta, forum anti pemurtatan membawa tanaman kepada saya. Lalu saya beginiin. Saya tiup mati tanamannya. Dalam hati gua itu saya belum debat itu. Gua bilang Tuhan ini ngeri banget ya. Ini tim anti pemurtatan yang saya gini. Bentar dulu. Bang bau, mulutmu bau. Ketawa berjamaah boleh. Iya nggak apa-apa bebas ketawa. Ya, gini. Kan begini kan. Umi waktu itu saya belum debat loh Umi. Itu masih saya kelas umur 19 tahun, bayangin masih wah masih keren banget lah. Bau mungkin nggak gosok gigi, terus mati lah, jangankan pohon bukan begini. Lalu sebelum itu juga ini sebelum debat nih, sebelum saya kenal Moko Ginta, sebelum saya tahu lah debat orang yang saya tahu cuma baca-baca buku di Gramedia, terus saya kasih buku ke teman-teman SMP saya pernah ditolak lagi. Ngapain lo? Agama gue udah ada, kata gue. Aduh, saya sakit hati gitu kan. Terus gitu. Jadi lalu saya juga bermimpi. Di dalam mimpi itu tiba-tiba ada suara berseru mengatakan raja segala raja datang. Tiba-tiba Tuhan Yesus turun dari langit, datang ke depan saya, nafasnya ditiupkan ke mulut saya. Pada waktu dia meniupkan nafas ke mulut saya, tiba-tiba saya tuh kayak singa gitu, berkuasa sekali. Datang beruang yang besar, itu beruang saya kejar, saya pukulin, kabur tuh beruangnya, gara-gara nafas yang Tuhan kasih itu. Nah, artinya, ikan, ya ketawanya nanti aja, ketahuan banget sih, lu takut amat sih, tenang aja dulu. Nah, ini kan nubuatan. Bukan, artinya kan,
Ini adalah awal Luga. Ya, mimpi, ya. Bilangan 12 ayat 6 mengatakan, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi dan Ini yang penglihatan. Kristen pada nggak nonton apa gimana sih ini yang Kristen ini, aduh. Wah, parah. Gini, Lu diketik like di chat Zoom lu dibilang nabi transferan lagi tuh. Gini, orang Katolik itu ya ama gua tuh udah kapok, udah trauma sama gua. Makanya Enggak, gua nggak kapok, gua Richard orang pertama yang nggak kapok. Tadi lu udah bilang aku kalah, sekarang mau naik lagi. Iya, tadi udah kalah. Belum kapok gua. Ini untuk mana ada Brethren Zola lagi. Ini ya Brethren Zola, mesti diketahui, Luga ini memang kalau buat gua ya bukan nabi lagi dia. Dia ini adalah jelmaan Yesus sendiri. Oh tidak. Gua hanya hamba Tuhan. Gua hanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Nah, Yesus juga ngomong kayak gitu. Kalau Kores ini kan hambanya JCC, hamba manusia di sini. Kalau gua hamba Tuhan. Nah, Yesus juga ngomong dia hamba Allah, tapi padahal dia Tuhan itu sendiri. Lain juga gitu. Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu lu Lai. Itu Bapak itu lu. Lu belum sadar aja sekarang. Nanti umur 30 baru lu sadar. Jangan lu berbohong. Enggak, serius gua. Lu adalah Yesus yang turun lu. Ya, kalau udah nggak sanggup berdebat kayak begini, gua dikatain. Serius, gua muji lu. Lu diurapi Tuhan, Lai. Gua diurapi, tapi gua hamba Tuhan. Iya, Yesus juga awal-awalnya ngomong gitu. Tapi nanti pas dia naik ke langit, dia akan mendeklarasikan dirinya. Jadi nanti Yesus turun tuh berbentuk lu. Nah, Dinda Kores, kita butuh pengajaran nih dari teman-teman Kristen lain untuk membantah kalau memang apa yang diakui oleh Bang Luga ini adalah salah gitu. Karena kan tadi kabur Bang nanti Bang Juma. Iya, Guru Nda. Siapa coba yang bisa bantah kekristenan di sini? Siapa coba? Katolik udah ngaku kalah. Zola tadi mana? Ngilang. Betul. Berarti nabi berarti Yesus berarti Bang Luga ini benar-benar nabi bagi Kristen dong kalau gitu. Emang nabi kan Zola ada lagi Guru Nda, Zola ada lagi. Gimana mau ngebantah gua, kalau misalnya Katolik atau Protestan atau gereja manapun mau bantah gua, tunjukin mujizat lu, jangan lu congorong lu panjang-panjangin. Kalau gua emosi lu banting lagi. Betul lu tunjukin. Jangan lu congor yang lu tunjukin. Iya, Lai, diam dulu, ini Zola udah masuk lagi ternyata bukan kabur. Dengar. Anda nggak boleh minta kita nunjukin mujizat karena saya bukan nabi, saya hamba Tuhan. Ya udah, kalau lu bukan hamba Tuhan, lu jangan ngomong lu kan manusia biasa, lu manusia awam. Gua ini hamba Tuhan. Lu bukan hamba Tuhan, ngaco lu. Lu orang awam. Gua dukung Luga. Lu masa siapa? Kalau lu gembala, berarti lu gembala upahan berarti. Gembala nggak mau diatur. Gua dukung Luga tebunan dari Yesus. Anda nggak boleh minta saya nunjukkan mujizat. Saya bukan nabi. Begini, gue bilang sama lo ya, Bapak kan sebagai gembala. Gini. Kalau Anda nabi, lihat lu. Kalau Anda nabi, coba terawang apa yang akan terjadi pada saya. Kalau nabi itu bisa melihat masa depan orang. Coba. Nabi itu yang perintahin Tuhan, bukan lu. Kalau gue ngikutin lu, berarti gue hambanya lu. Berak sekebun. Anda salah. Raja-raja pada nabi-nabi, mereka bertanya kepada nabi apa yang terjadi. Iya, gue terawang sama lo sekarang ya. Lo menolak nabi Tuhan, lo akan dicampakkan ke dalam lautan api lo. Sorry, bro. Oke. Richard minta lu gak tolong diterawang Richard. Lo juga sama lo, bahkan lo paling dalam nanti. Lo masuk dalam pembantaian. Lo dalam kategori paling dalam, lo gue geret lebih dalam lagi. Lo gak bareng lo sama gue ya. Tuh ini juga gue bilang ke Kristenan ya. Berhenti ini Luga ini yang benci Luga langsung masuk neraka. Bener nggak Lai? Anda tuh nah, cakep. Lanjut. Gini ya. Ada nubuatan tentang Anda. Ingat, tidak ada nubuatan di Alkitab tentang kehadiran Anda sebagai nabi. Oke, saya tanya lah dulu Jola nih. Pasti dia nggak nih ya. Si Jola nih ya, Pak Jola saya tanya. Kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, dia hebat. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan, dia hebat. Saya tanya, Anda dari denominasi mana? Pasti nggak bisa jawab. Protestan. Gereja apa? Enggak perlu, Anda perlu tahu.
Nah, kan nggak sanggup dia ngejawab, ngasih tahu identitasnya dia aja nggak mampu dia. Wah, tepat sekali ini, bener ini emang. Lah, lu nanyanya Canggih lu jadi. Itu pribadi saya, itu pribadi saya. Itu makanya lu buat diri lu aja lu nggak sanggup, untuk ngangkat diri lu aja lu nggak bisa. Ya lu nanyanya terus-terusan, nggak pakai berhenti. Enggak, gua tanya nama gereja lu apa? Gua nama gereja gua Franciscus Aperius gua. Nah, nggak sanggup. Nah, kalau dia masih mending, tapi dia karena dia masih punya kesalahan melawan hamba-hamba Tuhan, tetap dia masuk dalam ruang pembantaian. Iya, lu gua aja kalian lu. Gua kasih lepas lu pokoknya dah. Lepas malah lo peyang. Sudah kurang. Stres apaan? Viewer gua aja kemarin baru masuk TV One, ngaco lo. Mungkin masa lalu Anda sulit, masa lalu aja parah sehingga bukan lo lah yang disebut itu antikristus, menolak mujizat dan menghujat Roh Kudus. Dengerin ya. Tobat. Gua anti luga, bukan antikristus gua. Ini dengerin ya. Di dalam muncul dinubuatkan. Apa nubuatan tentang kehadiran Anda sebagai nabi? Coba. Saya sering mengusir setan, kami sering mendapat penglihatan. Gua pernah berdoa 7 malaikat hadir di kamar gua. Lo pernah nggak? Benar. Pernah nggak? Congoran lo pernah nggak? Juga. Makanya lo bertobat. Bisa jawab? Boleh, coba apa? Jawab. Semua itu pernah saya alami, tapi nggak pernah saya mengaku nabi. Terus? Berarti lo pernah memang lo alamin betul, tapi lo kurang pengajaran. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lo pernah nggak mengikuti pengajaran internasional? Gua ya, dengerin. Pengetahuan Anda. Lo sekarang gini, buktinya lo aja masih berada di sinode Protestan. Lo kalau nggak salah mungkin lo di GPIB paling, kalau nggak AKBP. Setelah lo, makanya gue tanya, gereja lo di mana? Anda nabi, katanya nabi bisa melihat dong. Loh, saya ini memakai kenabian saya untuk hal-hal yang penting. Kalau untuk bertanya lo nggak perlu pakai kenabian. Lo nggak bisa. Intinya begini, dia ini punya karunia kenabian, tapi bukan nabi. Jangan ditunjukin lain, nubuatnya dan mujizatnya lain supaya penasaran. Jangan ditunjukin. Makanya gini ya, Tuhan bilang gue itu dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul ya. Nah, sekarang lu tuh gembala. Seorang gembala ini sebenarnya masih perlu diajarin sama rasul sama nabi. Supaya gembala ini ngerti. Tapi ini orang gembala sombong nih. Memang dia mungkin pernah dipakai Tuhan. Mungkin Tuhan pernah kasih penglihatan. Tetapi itu nggak cukup. Itu harus harus dipupuk terus. Jangan karena lu udah pernah dapat penglihatan terus tiba-tiba lu merasa diri lu hebat. Lu harus rendah hati. Harus lu juga bekerja sama dengan nabi-nabi Tuhan. Nah, buktinya di sini aja lu menolak gua, padahal gua sendiri pun dipakai Tuhan. Kalau lu memang dari Tuhan, lu gak akan melawan gua. Lu yang sesat. Saya tidak menolak Anda sebagai karunia kenabian, tapi kalau Anda mengaku jabatan sebagai nabi, itu tidak ada dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menubuatkan tentang kehadiran Anda sebagai nabi. Karena dengerin begini ya. Udah terus terang aja berapa gaji lu sebagai nabi udah. Biar gua patungan di sini nih kalau kena togel nih. Begini ya. Si Jola ini adalah pendeta-pendeta yang kurang pergaulan. Saya ini bergaul di WPA, World Prayer Assembly, itu dihadiri 120 negara, acaranya di SICC. Gua salah satu panitianya. Gua juga menghadiri. Gua harus bilang wow gitu. Terus lu harus belajar, lu jangan cuma nongkrong di gereja lu harus bergaul dengan gereja-gereja lain supaya pengetahuan lu bertambah. Lu ini kan nggak mau belajar. Mereka bergaul sama buktikan aja Richard Zola versus Luga ini mana yang dibela Yesus nih sekarang. Buktikan. Nah, kalau gua kan sudah membuktikan, gua melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, sekarang si Richard apa tanda-tanda mujizat yang dilakukan? Richard Zola, buktikan apa lu? Apa mujizat yang udah lo lakukan? Iya, gue belum pernah buat mujizat ya. Ya udah, kalau lo belum pernah ngapain lo ngomong mulu dari tadi? Kita di sini ngomong yang punya mujizat doang. Aja gue belum pernah ngeliat mujizat lu. Gue aja belum pernah mujizat lu. Gua udah sekarang gue udah bilang gue udah nggak masalah pembuktian itu nanti sekarang pengakuan dulu. Lo pernah bikin mujizat apa yang udah lo lakukan? Pernah, gue nggak pernah. Ah udah, kalau lo nggak pernah lo diam, udah diam. Sekarang si Jola, mujizat apa? Gue tanya gantian sekarang. Ya gantian. Nggak usah lo nanya, nggak usah lo nanya. Kalau lo nggak punya mujizat lo nggak usah nanya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak, di sini yang boleh ngomong hanya yang mengaku pernah bikin mujizat. Coba si Jola apa mujizatnya? Luga. Oke, Luga. Tadi lu mau nanya doang, lu ditanya nggak mau lu. Luga,
Saya tidak pernah melakukan mujizat. Tapi Tuhan yang melakukan mujizat melalui saya. Oke? Apa? Saya tidak pernah melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat itu hanya Tuhan Yesus melalui Ya, saya. apa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus melalui lu? Kesembuhan pernah saya alami sendiri. Oke. Terus Tiba-tiba sembuh, Lae, tunjukin yang mujizat tiba-tiba kaya, Lae, tunjukin. Oke, terus dulu. Terus selain kesembuhan apa? Oke, itu enggak saya dapatkan. Tidak, jadi saya tidak menjual. Begini ya. Pak Zola begini. Saya sering menciptakan mujizat. Iya, saya tahu. Tar dulu, jangan yang tiba-tiba sembuh, bosan. Tiba-tiba kaya atau tiba-tiba punya istri atau apalah yang lain. Ayo, tiba-tiba yang lain. Gini ya. Zola ngomong dulu begini. Kamu katakanlah memang kamu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Itu juga aku mungkin belum tentu membenarkan atau belum tentu bisa menyangkal. Tetapi begini, kita dipakai Tuhan menyembuhkan bukan berarti kita tidak perlu belajar. Ya, saya juga dulu waktu SMP pernah juga menyembuhkan orang. Tapi bukan karena gara-gara saya menyembuhkan orang, terus saya tidak mau belajar. Saya belajar terus. Saya mengikuti seminar Empower 21. Itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul di SICC. Saya belajar dengerin dulu. Izin dikit dapat kabar nih, Pak Hadi mau mampir kemari, boleh nggak buat ngelawan Bang Luga katanya? Boleh ya. Oke. Nah, jadi kita itu harus juga banyak belajar kepada orang yang misalnya udah membangkitkan 20 orang mati. Kalau mau ngelawan saya belajar. Tanya dulu dia udah buat mujizat apa dia, tanya dulu dia. Kalau enggak. Iya, makanya kalau misalnya kamu cuma baru menyembuhkan orang, itu juga orang-orang yang menyembuhkan orang banyak. Coba cari yang lebih spektakuler. Apa tuh? Ya misalnya kamu terkenal kayak kan enggak, ini juga saya juga nggak tahu kamu. Ya itu bisa tiba-tiba terkenal, Nah, coba Zola terkenal nggak? Terkenal nggak? Oke, Luga gini. Coba. Kenabian itu tidak dicari, tidak dipelajari, Luga. Begini, itu adalah pilihan dari Allah, dipilih, ditetapkan tanpa dibelajar. Seseorang kalau memang dipilih tidak perlu dibelajar. Oke, kalau Anda belajar berarti kenabian Anda adalah kenabian yang dibuat sendiri. Wow, parah nggak tahu Yesus belajar lah. Kasih tahu lah. Bukan belajar gini loh. Maksudnya belajar menjadi nabi bukan belajar, tetapi mempelajari cara-cara kerja Tuhan itu perlu. Lu kate kayak buat YouTube ada tutorialnya apa? Loh, sekarang makanya Tuhan kasih itu, misalnya kan ada seminar-seminar itu, kita kan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang udah jemaatnya 30.000, kita belajar kepada pendeta-pendeta yang udah memang jemaatnya internasional, kita belajar seperti apa konsep kenabian itu. Jadi Bapak jangan cuma terkungkung di gereja. Jemaat Bapak ada berapa? Coba jemaat Bapak ada berapa? Juga, saya juga ikut. Enggak, saya tanya, jawab aja, jemaat Bapak ada berapa? Untuk apa? Iya, jumlah jemaat, katanya kan Bapak tadi ngaku pendeta. Sekarang saya tanya jumlah jemaatnya berapa? Untuk apa jumlahnya? Malu nih orang ini. Ngaku jemaatnya aja malu. Ngapain lu malu? Itu jemaatnya ada 4.000. Pendeta Zola ada berapa? Coba. Supaya tahu jemaatnya ada berapa, transferannya berapa gitu lebih tepat. Enggak, maksudnya begini, kalau kita tahu misalnya jemaatnya cuma 5 biji, berarti Bapak ini pendeta kapasitas desa. Kalau jemaatnya misalnya 15.000, kapasitas adalah misalnya kota. Bisa begini, adalah. Luga sembarangan aja baru gosok pendeta. Di dalam Alkitab dengerin ya. Di dalam Alkitab itu ada namanya pemimpin 100, pemimpin 1000. Oke, siap. Ada apa Lae dan yang lain kita tahan dulu. Ini ada yang baru masuk. Pak Adi, ini kita lagi ini pada apa ya? Pada nggak percaya Luga ini nabi yang diutus Yesus ke Kristenan gitu. Dia memperkenalkan diri dulu. Dia udah nunjukin apa lah? Punya mujizat ya sama nubuat ya. Nah, dari gereja apa, siapa namanya, gerejanya apa, denominasinya apa gitu. Kalau mau debat. Silakan Pak Adi. Ini Zola udah terkapar-kapar dia. Baik. Saya tidak perlu menyampaikan namanya. Cukup Tuhan yang tahu dengan saya berapa. Udahlah Zola, udah diamlah. Kelamaan lu. Tapi kalau Anda mengaku nabi, saya tidak setuju. Ya udahlah, lu tidur aja. Yang nggak ngaku kekristenan, yang nggak ngaku Luga nabi kekristenan sesat, neraka langsung. Bener nggak Lai? Ya betul, neraka. Cakep. Lanjut. Oh berarti Pak Jola masuk neraka dong, Bang Kores? Pasti. Mungkin lah. Wah, Richard juga masuk neraka tuh. Masuklah.
Kan gini, kan ada ayatnya, barang siapa. Kalau gua masuk lu, gua ajak masuk lu, nggak gua kasih. Nggak bisa, lu aja sama keluarga lu, jangan jadi. Enggak, ya udah, tar dulu. Kalau Richard sama Zola udah, kita ke Adi silakan. Baik, selamat malam. Malam juga. Jadi saya silakan Pak, diperkenalkan dulu Bapak dari gereja mana harus wajib. Harus dari gereja mana gitu? Iya, jangan takut Pak, kenalin aja nama gerejanya mana. Saya dari Gereja Pentakosta Indonesia. Oke, silakan. Baik, jadi Pak Luga, saya pernah juga diskusi di beberapa grup. Ya. Ada juga memang memiliki karunia nabi, tapi bukan mengaku nabi ya. Yang saya tahu nabi itu menyampaikan firman. Ya, tugas nabi adalah penyampai firman. Ya. Jadi khususnya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru bukan nabi yang dikatakan, tapi rasul untuk menyampaikan firman juga. Tadi sudah disampaikan Pak Jola tadi, Ibrani 1, bahwa pada zaman dahulu kala Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman khusus untuk bangsa Israel. Ya. Tetapi bangsa Israel menolak. Ya. Akhirnya pada akhir zaman Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan firman khusus untuk bangsa Israel. Ya. Buktinya tertulis di Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Terus Matius 10 ayat 56, 12 murid Yesus itu diutus khusus bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak, bahkan membunuh sesuai dengan perkataan Yesus kepada murid-muridnya, tertulis di Matius 16 ayat 21 bahwa saya akan pergi ke Yerusalem, akan dianiaya, dibunuh, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, setelah dia betul-betul terjadi, murid-murid Yesus baru mempercayai bahwa perkataan Yesus itu benar. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Maria dan Maria Magdalena, dan Yesus memerintahkan supaya diceritakan ke murid yang lain. Ternyata murid yang 11 itu tidak percaya. Akhirnya Yesus kesal dan jengkel melihat yang 11 murid. Setelah itu yang ke-11 murid itu diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru, ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Itu yang saya tahu. Namun kalau karunia-karunia Nabi, saya tahu ada karunia-karunia Nabi bisa muncul ketika nubuatan Nabi Yoel, ya saya percaya. Tetapi yang melakukan karunia Nabi itu bukan Nabi lagi disebut. Sama pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan, kalau saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya bukan Tuhan. Setuju? Ya, bahwa pekerjaan yang dilakukan Tuhan bukan berarti dia bukan Tuhan. Lalu karunia Nabi itu dipanggilnya kalau karunia Nabi bukan berarti otomatis Nabi. Ya, kalau apa panggilannya apa? Panggilannya apa? Sekarang orang yang percaya kepada Yesus itu, murid-murid Yesus itu panggilannya Kristen. Untuk pertama kali disebut di kota Antioquia. Ya, jadi kalau semua juga Kristen, Pak. Yang nggak dapat karunia Nabi pun bisa disebut Kristen kalau dia percaya. Lalu perbedaannya apa? Panggilannya apa? Kalau karunia Nabi, panggilannya apa orangnya? Kalau menginjil kan panggilannya penginjil. Kalau karunia Nabi panggilannya apa? Semua orang yang percaya akan mendapat karunia-karunia yang berbeda sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Ya, jadi yang 11 murid itu disebut rasul, khususnya yang 11 disebut rasul. Kecuali lalu pertanyaan siapa nabi terakhir? Nabi terakhir kan di Maleakhi di Perjanjian Lama. Iya, siapa namanya siapa? Elia. Elia akan datang nanti, lagi. Berarti kan dia masih akan datang. Berarti dia masih nunggu. Berarti belum nabi masih ada berarti. Iya, tapi kalau lu gak jadi nabi itu saya tahu tertulis di mana. Enggak, sekarang yang saya tanya nabi terakhir siapa? Apa hubungannya dengan lu gak jadi nabi? Loh, kan Anda mengatakan nabi udah nggak ada. Berarti nabi terakhir itu siapa? Ya, nabi itu kan kita sepakat bahwa nabi-nabi itu kan hanya ada di Perjanjian Lama. Iya, yang terakhir siapa? Yang terakhir siapa? Namanya siapa? Nabi terakhir itu?
Elia itu jangan bilang nanti akan Nah, siapa? Yohanes. Oke. Oke. Berarti nabi terakhir adalah Yohanes, ya. Oke. Sekarang coba buka Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Di situ disebut Barnabas nabi. Berarti Bapak salah, sesat berarti Bapak. Di situ ditulis nabi, di situ nggak ada tulisan karunia nabi. Aduh, kamu mau nipu lagi, kamu jangan mau nipu di sini. Di situ ditulisnya nabi, kecuali di situ ditulis karunia nabi. Atau misalnya hanya bernubuat. Orang di sana memanggilnya nabi. Lah, kenapa mereka berani-berani melintir Alkitab lah? Kenapa mereka berani-berani melintir? Berarti kan di dalam Alkitab pun kan yang nulis itu juga kan kitab suci. Beberapa nabi, berarti bukan cuma ada satu nabi waktu itu di zamannya setelah Yesus naik ke surga. Masih ada Agabus, ada Simon, ada Barnabas. Mereka juga disebut nabi, bukan karunia nabi. Gimana sih orang? Baik, jadi nabi itu kan hanya penyampai firman, oke? Ya. Penyampai firman. Jadi firman itu harus sampai ke seluruh ujung bumi, baru tiba kesudahannya. Jadi mujizat, saya tadi udah dengar, mujizat itu bukan untuk dipamerkan. Mujizat itu akan menyertai semua orang yang akan memberitakan Injil. Matius 28, 19-20, pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, tapi intinya Bapak tadi sudah salah. Bapak nggak usah lari dulu. Bapak tadi udah salah. Bapak bilang Yohanes nabi terakhir, padahal masih ada nabi. Bapak udah salah di situ. Sebentar, tunggu dulu ya. Jadi Markus 16 ayat 28-20 juga akan menyertai dengan tanda-tanda. Jadi Markus 16-17 sampai tanda-tanda orang percaya itu sampai 20, orang yang percaya di sini memang khususnya untuk 11 murid itu. Tetapi sungguh aneh kalau tadi dikatakan Luga itu nabi itu. Saya pernah dengar cerita Luga itu pernah menubuatkan akan menikah tahun sekian. Mohon maaf, apakah Pak Luga sudah menikah sekarang? Itu salah itu. Saya tidak pernah menubuatkan saya akan menikah tahun sekian. Itu salah dengar itu. Saya cuma bilang saya mau menikah, saya ini rencananya nih doain. Saya ngomong begitu, makanya Bapak jangan dengar orang, dengar saya dari langsung. Baik. Tunggu. Pak Adi, mohon maaf Bang Luga, saya ini sedikit. Bang Luga itu tidak akan pernah menikah, sama seperti Paulus dan Yesus, dia tidak akan menikah. Enggak. Tuhan bilang sama saya menikah. Karena Tuhan ngomong sama saya percaya. Oh, disuruh nikah toh. Oke. Kapan ngomongnya, Bang? Jadi sering Tuhan ngomong sama saya. Pak Jion, saya mau ngomong lagi. Bu Uniripa sebentar. Jadi udah dua kali salah nih, Yang tadi katanya Yohanes. Bentar dulu gantian ngomongnya. Bentar dulu gantian ngomongnya, udah habis waktumu. Sekarang saya ngomong, gantian, baru nanti disambung lagi. Kamu tadi sudah salah mengatakan bahwa nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Ternyata masih ada nabi Barnabas, kamu salah ya, sesat kamu. Terus yang kedua, kamu ini suka dengerin gosip. Itu aja kamu udah berdosa. Kamu kalau misalnya kamu nggak dengar langsung dari saya, kamu tanya dulu, Bang Luga pernah nggak bernubuat? Saya tidak pernah bernubuat akan menikah tahun sekian. Itu salah besar. Tapi saya bilang, saya mau mencoba, menikah tahun sekian karena mungkin saya sudah mulai mempersiapkan, tetapi memang belum, kita tunggu aja. Tapi saya tidak bernubuat itu. Kalau saya bernubuat, saya akan mengatakan bahwa tanggal segini akan terjadi ini. Itu baru nubuat. Kalau nggak terjadi nubuatannya saya nabi palsu. Udah Pak, nggak apa-apa sesat bareng saya daripada di surga bareng Luga sama gilanya Pak. Ya udah, kalau ya memang ke neraka itu memang lebih banyak orang yang mau ke neraka daripada ke surga. Jadi kalau lu mau pilih mau ke neraka itu kan hak pribadi lu. Begitu nggak bisa maksa. Udah, apalagi yang mau dibahas. Oke, baik. Jadi saya akan tanya teman saya itu, dan bila perlu rekaman percakapan itu. Kalau tadi itu bukan nubuatan, itu kan topik doa untuk menikah. Jadi iya itu tampilkan. Bukan masalah rekaman, saya itu masih ingat kejadian itu si Samuel yang yang bilang katanya lu bernubuat tahun 2000 sekian lu akan menikah. Lu tuh salah dengar Samuel, gua itu mengatakan gua rencana karena waktu itu kan cewek gua bilang
Pak Luga, saya mau wisuda tanggal bulan ini. Jadi kalau bisa habis wisuda aja kita menikah. Ya udah, kalau karena memang wisudanya dia habis waktu itu tahun berapa tuh, ya udah habis itu kita menikah. Gue bilang begitu, bukannya gue lagi bernubuat. Ini orang pembohong lu. Boleh saya bicara lagi Luga? Calon istri lu nabi juga lah. Calon istri gue dokter. Boleh nabi dokter. Lagi? Bang Luga, Anda mengaku nabi. Bukan ya? Kenapa Anda minta didoakan? Karena Nabi itu adalah wakil Allah. Dia lebih dekat kepada Allah. Iya, saya pun di sini mendoakan para pejabat. Tetapi yang namanya kita sebagai hamba Tuhan juga, kita juga perlu didoakan oleh umat. Lu hamba Tuhan atau Nabi sih lah? Gini. Hamba Tuhan itu yang cuma 5 jawatan ini yang bisa disebut hamba Tuhan. Pertama, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dengan Guru. Ini yang bisa disebut hamba Tuhan. Yang lain di luar ini, itu namanya umat Tuhan. Umat Tuhan dengan hamba Tuhan beda. Kalau hamba Tuhan, dia udah masuk dalam struktur kerajaan sorga. Kalau umat Tuhan cuma rakyat jelata, orang awam. Jangan. Lu yang mana aja yang dari 5 jawatan ini, semuanya? Gue dapat 3, Penginjil, Nabi, Rasul. Luga. banget. Berapa nomor rekeningnya, Bang? Seharusnya Anda buat kitab baru. Nih, ini bodoh banget sih nih, katanya gembala, makanya lu bodoh emang ini. Loh, Nabi itu kan mendapatkan wahyu dan dituliskan ke dalam kitab. Nabi itu tidak semua menuliskan kitab suci. Coba lihat, Abraham nulis kitab suci gak? Abraham itu juga nabi loh. Dia nulis kitab suci nggak? Nggak nulis kitab suci dia. Ishak nulis kitab suci nggak? Enggak. Pesannya ditulis dalam Alkitab. Iya, tapi kan kau jangan lari dulu. Kau bilang kalau kalau dijepit satu jangan lari satu-satu dulu. Kau kan bilang tadi Nabi itu harus nulis kitab suci. Nah sekarang kau udah salah. Oke. Abraham. Udah kau dijepit kau lari lagi. Orang. Ungkapan Abraham itu ditulis dalam Alkitab. Berarti ungkapanmu ini harus. Sekarang saya tanya ya. Abraham bisa nginjilin orang Muslim nggak hari ini? Gue tanya sama lu. Bisa nggak? Sudah lewat. Iya, makanya karena dia udah mati, kita yang masih hidup ini juga dipakai Tuhan dalam 5 jawatan itu sebagai rasul, sebagai nabi. Karena nggak mungkin kosan jabatan. Biar sama nih sama dia nih. Itu jawatan, bukan jabatan. Ingat, bedakan jabatan dengan jawatan. Itu sama aja. Jadi artinya begini loh. Anda salah. Dengerin. Anda salah. Jawatan dengan jabatan salah. Atau kau di antara 5 jawatan ini apa? Saya jawab sebagai gembala, tapi Anda bukan. Nah udah, iya, gembala itu sebenarnya nggak boleh debat-debat begini. Ini bukan kapasitas kau, cok. Anda yang mengumbar Anda sebagai begini. Seorang gembala itu bukan ngajar orang. Gembala itu menerima pengajaran dari Nabi dan Rasul. Kau ngapain ngajarin aku? Seorang gembala itu tugasnya bukan berdebat seperti ini. Gembala itu menuntun orang yang sesat supaya lurus. Iya, tetapi tuntunan itu didapatkan dari Nabi dan Rasul. Ini Luga sesat apanya, Pendeta Zola? Dia nyembah Yesus kok? Tidak, bukan dari Nabi. Gembala begini, dia ini sirik satu ya. Dia nggak bisa seterkenal gua dalam berdebat sama Muslim, ya kan? Hidup Luga. Coba nih lihat ya. Di dalam sektenya dia, siapa yang terkenal dalam dunia perdebatan? Buktinya dia aja di malam-malam ini dia numpang di sini. Mukanya aja kita nggak tahu yang mana. Dari situ aja lu udah kalah jauh. Betul itu, lain Nabi. Lu siapa nama lu? Jola. Gue nggak kenal nama Jola di dunia perdebatan, nggak terkenal. Anda salah. Gembala tidak mendapatkan tugas dari Nabi. Terkenal Anda itu Zumi Zola terkenal dia. Iya, Zumi Zola Gubernur Jambi terkenal. Kalau dia ini sih, lu salah besar semua. Lu dengerin ya, gembala itu dapat pengajar Tuhan sendiri dan Alkitab, bukan dari Nabi. Bukan begini, hamba Tuhan juga itu ada levelnya, ada gembala, ada rasul. Nah, pemimpin dari semua ini rasul dengan nabi. Jadi makanya gembala tuh harus tunduk sama rasul sama nabi. Karena yang lebih tinggi di antara 5 jabatan ini gembala sama rasul sama nabi. Tunduk ke lu berarti lah maksudnya. Iya dong, kalau enggak nih suka-suka dia lah nanti ngajarin umatnya. Nanti nggak ada nabi, akhirnya umatnya ngikut dia, sama-sama ke neraka.
Akhirnya nanti kan kalau dia misalnya punya umat 100 orang, didoktrin sama dia. Jangan percaya sama Luga ya. Akhirnya kan jadi yang 100 ini kan akhirnya jadi kena neraka gara-gara dia. Oh, tidak. Betul. Lu sesat lu Zola. Makanya kenapa dibikin Tuhan lo nggak terkenal supaya orang nggak mau dengerin lu, supaya Tuhan yang terkenal iya, itu Tuhan Yesus. Iya, lo kan kayak gitu, tetapi orang nggak mau dengerin lo, yang dengerin lo cuma jemaat lo yang segelintir itu aja. Kalau gue kan di penonton gue udah 50 juta orang internasional. Tapi banyak Lalu menghujat. Yang menghujat. Oh, jangan bilang banyak menghujat. Yang menghujat masuk itu TV One lo. Bang iya. Lo. Jangan salah lo. Kalau masalah menghujat, Yesus juga dihujat kok. Loh. Yesus kan melakukan benar. Anda bukan melakukan kesalahan. Loh, tapi faktanya gue itu terkenal daripada lu. Iya, karena kebodohannya terkenal. Zola, kalau lu nggak percaya lu gak nabi, lu neraka, intinya itu. Ini aja lah, kalau lo memang bisa memang lebih hebat dari gue, bikinlah dulu diri lo lebih terkenal dari gue. Itu aja dulu. Nggak perlu terkenal, Tuhan Yesus yang perlu terkenal. Nggak bisa, berarti kalau lo nggak terkenal nggak ada yang mau dengerin lo. Tidak perlu. Ya udah lo kalau memang nggak perlu, buktinya lo juga sini numpang di Jum Muslim kok lo. Kalau Jum Muslim ini gua ya tapi sama Bang Luga juga kan numpang di sini sama kayak Bang Jola. Siapa numpang? Gua itu debat sama Moko Ginta tuh debat terbuka, bukan debat Jum kayak begini, Ucok. Justru gua lah Kan membangun. Jum Muslim. Kan iya, Jum. Tiap hari gua diundang tiap hari ke sini. Iya, jadi mau jemaat Tuhan, mau hamba Tuhan, mau nabinya Tuhan kekristenan, semua ditampung di Jum Muslim. Sekarang di sini gue membela hak Luga sebagai nabi kekristenan. Siapa yang mau menantang silahkan ajukan argumentasinya. Nah, makanya kan gue udah bilang, kalau lo nggak bisa bikin mujizat untuk membantah gue, lo nggak usah ngomong. Kecuali lo bisa misalnya, lo pernah melawan dukun santet, misalnya fight 1 lawan 1, lo menang. Lo punya dasar untuk melawan gue. Nah, ini lo nggak bisa bikin apa-apa, cuma ngebacot lo doang, yang lo jual-jual ngapain? Aku pernah bang lawan dukun santet bang, gimana tuh? Musa berarti pun. kita bisa berlawanan. Musa dilawan oleh ahli nujum. Tapi orang ini nggak ada mujizat, belum pernah dia membuat suatu tanda mujizat. Misalnya lawan Wah, Bang dukun Jola harus minta bantuan nih sama Roh Kudus malam ini nih, agar bisa nggak punya mujizat, jadi dia nggak punya hak untuk melawan saya, nggak ada dasarnya. Saya juga mau melawan orang, ya lihat orang dulu harus punya modal. Ini orang nggak ada modalnya, ngebacot doang. Ini kayaknya bertiga ini memang nggak dipakai Tuhan lagi ya, nggak dipakai Yesus lagi ya lah ya. Dilemparin kalau waduh. Udahlah, kalau nggak ada mujizat. Berarti tiga-tiganya masuk neraka nih Bang Kores? Masuk lah. Putih merah gimana Bang Luga? Gimana? Lae, gimana caranya supaya si Richard, Zola sama Adi-Adi ini nggak masuk neraka? Coba dengerin ya, ada dulu yang selalu cukup transfer Bang Luga nanti masuk surga ya. Kok jadi transfer sih? Lu otak lu duit mulu sih, kita tuh dari Katolik itu lah. Katolik itu udah mending lu ngurusin patung dulu lah, lu bersih-bersihin, lu lap-lapin biar nggak berdua. Jangan fitnah dong. Masa Katolik nyembah patung? Gua suruh bersihin patungnya biar bersih. Lebih baik kalau bawa patung sih bos. Bertobat apaan sih lo? Aki-aki ngatain gue bertobat. Lebih baik Anda banyak berdoa, baca Alkitab, tenang di rumah. Sebarkan lah, gue aja berdoa malaikatnya datang, gimana sih? Gila deh. Kalau berdoa malaikat 7 malaikat datang lo di kamar gue lo. Sering lagi, bukan cuma sekali 2 kali. Ini Bang Kores, berarti yang bilang Katolik pagan itu berarti Bang Luga ya? Ya gak apa, orang nabinya kekristenan kok, dia punya hak. Dia punya hak. Intinya begini. Enggak, kalau lo memang hamba Tuhan, lo harus juga menunjukkan mujizat-mujizat bahwa lo memang hamba Tuhan, ya. Kalau kita ke neraka pernah. Si Babami. Apa? Bang Luga nggak bilang pagan tadi, cuman bilang bersihin patungnya gitu. Jangan dipelintir lah Bang. Jangan. Iya, maksudnya apa orang Katolik suruh bersihin patung? Kan udah ada pegawai di situ digaji. Iya, maksudnya biar tambah bersih lo juga ikut. Kenapa lu suruh orang-orang umat jadi umat yang ngerjain? Di situ ada petugasnya. Iya, artinya kan habis lu bersihin lu cium supaya makin indah. Asal cium-cium patung ada-ada aja.
Kalau Jadi misalnya gini aja lah. Katolik salahnya di patung, Protestan salahnya di mana, Le? Kalau Protestan itu mereka tidak percaya mujizat-mujizat seperti Rudy Yohanes, seperti si Jola ini, mereka nggak percaya. Oh, Anda salah, Anda salah. Saya percaya mujizat. Saya pernah melakukan mujizat, tapi saya nggak pernah kasih tahu itu. Ya kalau lo nggak pernah kasih tahu, ya Wah, udah itu adu urusan aja lo. Bang. Mujizatnya Bang Kalau- Zola dengan Bang Luga mana yang paling hebat, yuk? Biar aku Iya, minta kalau nomor gua model. nih, Coba kalau tunjukin, Bang. gua nih Nabi, dengerin coba ya. Nabi tunjukin lah mujizatnya. Ya, Saya aku mau lihat. pernah, Ayo, udah dengerin adu dulu. mujizat aja lah Bang Luga, yuk. Ya dengerin dulu. Saya pernah fight dengan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Udah dikasih tahu dari tadi. Nah, itu Tadi. malamnya detik itu juga malam itu juga dia terima Yesus masuk Kristen. Saya pernah berdoa, itu malaikat Gabriel datang dengan 7 malaikat Ya, pembawa adu petugas. sekarang sama Nah, Bang Zola, sekarang mujizatnya. pernah nggak ngalamin kayak gitu si Jola? Pernah nggak Yang dari malaikat? Protestan terutama, yang dari Protestan pernah nggak kayak gitu? Bang Pernah nggak Luga, ngalamin? Daud Tommy pun juga pernah melakukan seperti itu, tapi dia nggak pernah. Lu nggak usah jual Daud Tony. Lu gua tanya diri lu. Iya. Daud Tony itu teman gua. Tapi dia nggak pernah mengaku nabi. Dia itu dengerin, Daud Tony itu bukannya nggak ngaku nabi, tetapi dia kalau ngaku nabi takutnya dibully sama lu, makanya dia diam. Cuma bedanya Daud Tony gua lebih berani. Bukan nabi. Dengerin, bukan lo yang ngatur, kecuali lo bisa bikin mujizat di sini. Ini orang susah nih, kok jadi lo yang ngatur sih? Gini. Ada tidak bisa ngatur. Iya, sekarang gue tanya lu siapa? Kecuali lu satu terkenal, lu duit lu banyak, lu bisa bikin mujizat, lu bisa ngatur gua. Nah, lu gak bisa bikin Sebenarnya gue apa-apa. kasihan sama orang ini, tapi gue dongkol lah denger dia. Kenapa lu kasihan sama gua? Mending lu bersihin patung. Sabar, Cat. Makanya kan gue udah bilang, sama gue juga sedih. Gue sedih. Dengerin ya. Dengerin ya, Richard dengerin. Angelica Gembrano udah ngeliat paus lu di neraka. Baca tuh kesaksiannya. Lu baca aja kesaksiannya. Ini ngarang ini, masa paus di neraka, berarti Lu umatnya di makanya- neraka semua dong. Iya, makanya baca kesaksiannya Angelica Gembrano. Bang Luga, saya kasih saran, boleh? Saran mulu. Ayo lah, adu mujizat. Ih, aku pengen nengok. Amin lah. Lagu-lagu rohani seperti dulu Apa? memberkati. Apa? Seperti sekarang. Dulu abang memberkati sekali dengan lagu-lagu rohani di jalan-jalan, di mobil-mobil tuh memberkati. Oh iya. Ayo Luga, ambil trompetmu Luga. Ayo ambil trompetmu. Ayolah, cepat mana itu mujizatnya. Begini. Lu bukan lo yang ngatur gua, Tuhan yang ngatur gua, ya. Lo kan bukan siapa-siapa. Lu juga bukan. Saya hamba Tuhan. Kalau lu hamba Tuhan, lu pasti tunjukin mujizat-mujizat. Ini nggak ada mujizat yang lu Ya, tunjukin. saya pernah lihat Bang Jola, Bang Luga ini pernah punya ini sangkala ini apa trompet sangkala. Bang Jola mah pasti nggak punya. Nggak punya lah dia. Coba mana? Coba lihat Bang Luga buktikan kalau ada. Buktikan biar lihat. Kasih lihat trompet yang datang dari Yesus itu. Gini aja lah kan gua udah bilang. Begini si Jola ini kasihan karena denominasi dia nggak terkenal, nggak masuk ke dalam dunia Nah, biar perhitungan. buktiin aja satu itu Bang Luga, buktiin aja satu itu trompet itu biar Bang Jola lihat. Jadi gini aja lah, karena memang si Richard ini nggak ada mujizat di gerejanya, si Jola nggak ada di gerejanya. Jadi ngemis-ngemis di sini mau minta diakuin, ya itu derita lo lah. Bener lah lu gak hidup Nabi. Iyalah. Enggak, gue masih belum jelas yang soal Protestan. Mending diinjili soal Protestannya supaya mereka sadar lah ya. Karena kalau Katolik kan udah jelas yang Protestannya. Di sini Protestan, kita buka gereja di sini, pendeta-pendeta Protestan di sini ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena kita menyembuhkan orang kerasukan setan, kita menyembuhkan orang sakit sembuh. Lu aja sama keluarga lu. Kita. Lu gua kan ikut menyembuhkannya. Lu di sini kan nih, dukun kan pernah gua doain. Lu gimana sih lu? Kenapa Protestannya iri? Karena begini, nanti kan kalau misalnya ini orang-orang sembuh dari kerasukan setan, nanti kan pindah gereja, pindahlah mereka ke GBI karismatik, hilanglah pendapatan mereka. Itu doang masalahnya. Masalah di ujung-ujungnya duit-duit juga. Anda salah. Tidak begitu, Luga. Sekarang saya tanya.
Saya percaya mujizat. Saya pernah mengalami mujizat. Kau percaya mujizat karena kau memang udah sering-sering temanmu orang karismatik banyak. Jadi kau ikut-ikutan. Sekarang kau tanya, doktrin kau ngajarin mujizat nggak? Apa sih nama gerejamu? Coba kau jujur. Aduh. Coba dulu kau jujur. Nggak berani pasti kau jujur. Nama gerejamu apa? Gereja Franciscus Xaverius juga. Nggak berani dia. Tidak enggak. Bang Zola coba jujur aja. Karena Zola kebenaran ini. Apa nama gerejamu apa? Karena itu kan Injil. Iya, nama gerejamu apa? GKI. Tidak perlu itu. Wah, gereja Katolik Franciscus Tadi Xaverius. Bang Adi juga nyebutin gerejanya nggak apa-apa. Ortodok. Si Jola ini takut karena gini, seseorang kalau dia nyebutin nama gerejanya, terus dia percaya mulai mujizat karismatik, dia pecat dia dari sinode. Makanya dia takut ngasih tahu. Apalagi misalnya ini kedengaran nama ketua sinodenya dia. Dia mulai percaya mujizat, mulai percaya, dia dipecat karena itu di dalam sinode mereka yang namanya mujizat itu udah berhenti di zaman para rasul. Jadi kalau dia masih percaya mujizat, berarti dia setengah Katolik, setengah karismatik, setengah Protestan. Anda sesat menilai Protestan. Protestan sangat yakin dengan mujizat terjadi sampai sekarang. Di dalam Protestan itu Rudi Yohanes tuh ada dongkotnya Protestan. Dia bilang mujizat sudah berhenti di zaman kisah para rasul. Salah, Anda salah. Katolik juga sama. Berarti kau ini setengah karismatik. Perang lagi ya. Katolik juga admin buatin ini. Katolik juga waktu mau debat Katolik sama dia lagi nih. Katolik juga mengatakan mujizat sudah selesai di zaman kisah para rasul. Jadi kalau lo mengatakan mujizat tanya aja sebentar Bang Luka, tanya aja ke moderator tuh Uniripa perlu ini nggak timer Uniripa? Nggak usah. Ya, jadi Bang Luga ini dia sedang mengajak teman-temannya Bang Zola, siapa lagi si Richard dan Bang Adi ini untuk percaya bahwa dia adalah nabi. Nah, orang bertiga ini kalau tidak bisa membuktikan malam ini bahwa Bang Luga bukan nabi, maka telah terbukti bahwa Bang Luga ini nabi. Jadi teman-teman Kristen harus menerima kenyataan bahwa Bang Luga nabi gitu. Kami umat Islam hanya memfasilitasi saja dan saya pun mendengarkan dari tadi. Makanya kan saya bilang ya, pendukung adanya nabi di Indonesia adalah gereja karismatik seperti GBI, gereja Mawar Saron, gereja karismatik. Itu adalah gereja-gereja terkaya di muka bumi ini. Sementara yang menolak adanya nabi, coba cek. Itu bangun gereja aja kadang-kadang gerejanya udah 100 tahun gak dibangun-bangun. Ini ada gereja di sini. Dengerin dulu, ada gereja di sini. Saya sudah lihat, saya ini orang Batak. Jadi saya tahu bersih, ini pusatnya gereja terbesar Protestan itu di Tanah Batak. Itu HKBP itu gereja nomor 1. Ini Pak Adi mau bicara, ini Bang Luga gantian dulu. Mungkin Bang Luga sudah banyak yang disampaikan. Ya, sedikit lagi. Jadi sedikit lagi. Oke. Bentar ya Pak Adi, silakan. Kita harus ngomong berdasarkan sinode kita, anggaran dasar di sinode kita. Kita jangan ngomong ajaran orang kita gabung-gabung ke sinode kita, jangan. Karena di sinode Anda, mujizat sudah habis setelah zaman kisah para rasul. Itulah sinode Protestan dan sinode Katolik. Jadi kalau lu mengatakan mujizat masih ada, berarti lu bukan Protestan lagi. Lu harus bikin pengakuan dulu secara tertulis bahwa lu menentang ajaran Protestan. Protestan masih percaya ada mujizat. Anda salah. Itu cuma kata lu, karena semua pendeta Protestan itu nggak sama lu. Berarti lu berada lu bermuka dua berarti di Protestan sama di masih terjadi. Iya, itu lo namanya bermuka dua. Itu lo nyata. Anda yang salah menilai. Supaya lo dapat persembahan dari karismatik, lo bilang mujizat masih ada. Nanti pas lo ketemu Protestan, lo bilang mujizat yang ada supaya lo juga dapat kucuran dana. Lo namanya bermuka dua. Anda salah menilai. Udahlah, nggak jelas. Anda nggak bisa dibuktikan. Baik, Pak Luga. Halo, Pak Luga, semua. Jadi, kalaupun tadi di Efesus 4 ayat 11-12 kita baca dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Jadi kebanggaan Pak Luga tadi yang memiliki 28 jin itu apa keuntungannya bagi pembangunan rumah Kristus, bagi pemberitaan Injil? Apa untungnya? Mengusir-ngusir setan, mengusir-ngusir jin, apa untungnya bagi kerajaan surga? Nah, ini baru ada saya dengar orang. Saya belum siap ngomong. Melawan Tuhan loh, berani melawan Tuhan nih orang. Oke, terus. Jadi Mesias palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang. Itu Matius 24 ayat 28 akan genap. Jadi Pak Luga udah mengaku nabi, itu palsu. Saya berani mengatakan itu palsu karena tertulis di Matius 24 ayat 28. Anda dari gereja mana? Anda harus di sini wajib. Bang Luga, dengarkan dulu Pak Adi. Wajib ngasih ya. Seorang nabi itu harus tertib. Saya belum siap ngomong, kok bicara gereja? Ya, jangan begitu, katanya nabi. Apakah murid-murid Yesus itu berasal dari gereja mana? Pengikut Yesus. Loh, Anda kan mau mengajar di sini. Sementara di dunia ini banyak sinode. Saya perlu harus tahu kamu dari sinode mana. Supaya nanti saya konfirmasi ke pendeta kamu. Ajarannya sama nggak dengan ajaran sinode kamu. Jangan kau lari dari ajaran sinodemu. Lanjut. Alkitab yang dikerjakan, bukan nggak bisa loh. Kalau memang lo mau ngomong Alkitab, ya lo keluar dari sinode. Loh, sinode itu dari Alkitab, bukan dari. Ngaco lo, sinode dari Alkitab, sembarangan lo ngomong lo. Ajaran sinode itu dari Alkitab. Oh, jadi membuat patung ajaran Alkitab itu juga ada sinodenya kok yang bikin patung. Lo jangan sembarang ngomong sinode dari Alkitab. Oke, kita kasih Tuhan. kesempatan siapa lagi? Oke, saya ingin jawab ya. Katanya apa keuntungan mengusir setan? Ya kalau mengusir setan, setannya pergi, kita aman. Nah rupanya bapak ini maunya dirasuk setan, sehingga dia nggak suka ada pengusiran setan. Katanya nggak ada untungnya setan diusir. Rupanya bapak ini mau bergabung dengan setan. Karena kalau mengusir setan nggak ada untungnya katanya. Ya berarti kau ada di pihak setan. Udah selesai. Baik, lanjut. Jawab ya. Jadi saya bilang tadi, ada seseorang yang memiliki 28 jin. Saya usir dia, saya tantang dia. Kuasa Tuhan itu bukan untuk dipamerkan untuk ego sendiri. Kuasa itu hanya dipergunakan ketika memberitakan Injil. Sebelum Alkitab itu tertulis lengkap. Dulu firman itu belum dibukukan seperti itu, belum dikanon kalau istilah sekarang. Jadi sekarang setiap yang percaya kepada firman itu, maka iman percayanya itulah yang akan menyelamatkan dia. Tujuan nabi, tujuan rasul diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai Injil sampai ke seluruh penjuru, sampai ke seluruh ujung dunia, supaya setiap orang yang percaya tidak dipaksa. Pilihan ada pada kita mau ikut atau tidak ikut. Oke, cukup ya. Gini, kamu kan mengatakan tadi ya, mengusir setan itu bukan untuk dipamer. Loh, kita perlu menunjukkan itu bukan untuk pamer. Untuk apa? Supaya kita itu adalah tanda murid Tuhan. Kita mengusir setan karena setannya lari untuk pamer. Siapa yang mau pamer? Setan memang harus diusir. Kau jangan beda-beda tipis ini. Kita mengusir setan untuk supaya orang itu sembuh. Bukan untuk pamer. Kalau pamer memang tidak boleh. Tetapi kalau kita mengusir setan itu tidak salah. Saya mengusir setan supaya orang itu sembuh. Dia dibebaskan dari kata setan. Nah sekarang, kau bisa mengusir setan enggak? Bisa. Coba, apa kesaksianmu pada waktu kau mengusir setan? Sebenarnya itu setiap orang jangan sebenarnya kutanya kau. Yohanes 1 ayat 2. Ditanya Yohanes 1 ayat 2. Kutanya kau apa kesaksian kamu tentang pengusiran setan seperti apa, coba ceritain. Dulu saya tahun berapa? Roh Raja Utuh. Tahun berapa? 93. Terus itu saya masih di gereja Kemenangan Imam Indonesia, Pak Benjamin Munte, tahu? Ya, tahu saya. Terus ya. Jadi ketika Raja Uti itu mapain saya, bahkan ada cincin 7 gram emas itu mengikat saya, cincin itu saya buang dan saya patahkan. Beberapa kali saya dicekik ketika saya naik Vespa, naik kendaraan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas. Ketika saya tidur pun mau dicekik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saya langsung menjumpai sandaran Raja Uti itu. Akhirnya dia minta maaf dan putus hubungan dengan itu. Tetapi sebenarnya bukan itu. Kuasa itu bukan hanya untuk itu. Tapi kuasa itu diberitakan. Sekarang saya tanya. Itu kan kau melepas diri kau sendiri. Kau pernah nggak melepaskan orang?
Pelepasan sering beberapa kali. Enggak, kau pernah nggak melepaskan orang? Kau pernah nggak? Ya. Ikut sekarang berdoa, pelepas sampai muntah-muntah. Ya. Kau pernah sendiri nggak? Kamu pernah sendiri nggak? Ya, jangan kau ngomong itu. Ya. Kita jangan ngomong masa lalu, kita ngomong masa sekarang. Kau pernah nggak baru-baru ini melepaskan orang kerasukan setan? Pernah nggak? Pernah nggak? Gimana? Baru-baru ini dalam beberapa tahun ini kau pernah nggak mengusir setan, melepaskan orang dari kuasa setan? Mujizat terakhir adalah ketika saat ini kan Bengkulu lagi musim kemarau, saya berdoa supaya hujan turun hujan. Dan saya tahu di sini ada proyek mengusir setan lah dulu, mengusir setan lah dulu, bukan saya minta turun hujan. Kita karunia kan berbeda. Jadi pawang hujan itu kan punya setan untuk menahan hujan. Setuju nggak? Iya, tapi kan kalau misalnya. Jadi yang saya alami langsung beberapa hari ini. Kau udah dibaptis Islam belum? Proyek irigasi itu ditunggangi oleh pawang hujan. Saya patahkan. Pawang itu patah, hujan turun. Oke, kau udah dibaptis Islam belum? Kau udah dibaptis Islam belum? Udah, berbahasa roh pun sudah. Baptis Islam sudah, membaptis pun aku udah, membaptis pun udah. Terus jadi sekarang karena COVID-19 di sini, saya berdoa. Ada saya dokter, beberapa dokter meninggal juga di sini. Saya berdoa supaya kami tidak kena, aman. Nah, terus kalau kamu mengusir setan, kau cerita ke saya, giliran saya mengusir setan, kenapa kamu melarang-larang saya menceritakan? Saya menceritakan. Kalau kamu terpaksa menceritakan karena ditanya. Loh, kan Tuhan juga suruh kepada kita harus bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kenapa kamu, giliran saya bersaksi kamu marah, giliran kamu menceritakan diri kau bisa? Kenapa? Saya tadi beberapa kali dengar, bukan iri, beberapa kali dengar kesaksian itu seolah-olah kebanggaan pribadi. Saya bukan kau selalu menghakimi orang, itu lalu penyakit kau. Ini kan dialog tanya jawab. Jadi kita perlu menceritakan supaya orang tahu kuasa dari dalam diri kita. Itu bukan berarti memamerkan, itu lagi supaya menceritakan, karena orang ini kan berdebat masalah nabi palsu. Nah, saya mengatakan bahwa tanda orang itu adalah nabi Tuhan, dia harus membuat tanda-tanda mujizat. Kamu pernah berdoa, malaikat pernah datang nggak? Saya nggak bisa melihat, saya nggak punya karunia. Makanya karena kau pun juga tidak kemampuan untuk melihat, kami sering berdoa malaikat datang. Udah. Ya kalau itu karunia Pak Luga silakan, tapi ya udah, makanya udah. Apa lagi? Jangan dipaksakan. Apa? Terjemahkan dulu Matius 24:24. Apa itu maksudnya? Apa tuh, bacaan aja. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tolong terjemahkan Matius. Bagaimana mungkin lo bisa mengatakan gua nabi palsu? Gua berdoa 7 malaikat datang di depan kita secara real, bukan mimpi. Lo ngatain gua nabi palsu, itu dasarnya apa? Saya bertanya, terjemahkan dulu. Berarti kau ini masih bayi rohani, walaupun kau punya karunia. Betul, aku nggak menyalahkan kau punya karunia, tetapi cara berpikir kau itu masih perlu proses panjang untuk kau mengenal Tuhan. Arti Matius 24:24 kamu ini masih bisa ditipu sama antikristus, karena kau tidak bisa membedakan mana hamba Tuhan, mana yang tidak. Ini saya kasih kesaksian ya. Nih, biar kau tahu, ada seorang pendeta, lalu pendeta ini menyuruh saya beli nasi goreng. Waktu itu umur saya masih muda lah, masih sekitar umur 23 tahun lah, masih muda waktu dulu. Lalu saya beli nasi goreng, habis saya beli nasi goreng, tiba-tiba dari lantai 22 saya turun ke lantai bawah, tiba-tiba saya naik, tiba-tiba dia meluk saya. Pak, maafin saya Pak, maafin saya Pak, maafin saya Pak. Loh, kenapa Bapak minta maaf? Saya bilang, Bapak kan pendeta, ngapain Bapak minta maaf sama saya? Saya aja masih anak kecil, saya bilang gitu. Apa salah saya? Saya bilang, pokoknya maafin saya dulu, maafin saya dulu. Iya, kenapa? Saya bilang, tadi Pak, waktu saya Bapak Tuhan suruh beli nasi goreng, Tuhan ngomong sama saya Pak, jelas Pak. Tuhan bilang dia itu hamba aku. Tiba-tiba saya lihat Pak Niko Pak, saya takut Pak, maafin saya Pak. Oh begitu, ya udahlah. Artinya Tuhan menyatakan kepada orang kalau saya itu hamba Tuhan. Jadi artinya Bapak jangan sembarang ngomong kalau saya itu nabi palsu, kalau Bapak belum punya kemampuan untuk menilai orang, jangan.
Bapak ini memang betul dikasih karunia, tapi pengenalan akan Tuhan di dalam Bapak itu masih rendah. Bapak nggak mampu melihat orang, Bapak harus perlu banyak belajar lagi. Saya nggak katakan Bapak palsu, tetapi Bapak ini masih terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran pagan. Jadi Bapak ini bercampur. Bapak punya karunia, tetapi setan juga masih bisa masuk ke dalam Bapak. Mungkin kemungkinan besar karena Bapak dulu pernah setan Raja Uti masuk ke dalam diri Bapak. Mungkin setan itu belum bersih. Bapak masih buka celah sehingga setan itu masih roh antikristus masih ada dalam diri Bapak walaupun Bapak sudah dipakai Tuhan. Makanya Oke. Saya minta maaf Bang Luga. Saya minta maaf, Richard minta maaf Bang Luga. Saya izin pergi dulu ya Bang Luga ya. Jangan dimarahin ya. Saya nyerah Bang Luga ya. Saya nyerah udah. Saya izin dulu ya, pamit ya teman-teman. Terakhir Bang Luga. Memang sepertinya nggak dapat titik terangnya nih. Udah. Karena Bang Luga ngaku sebagai nabi, berarti tidak benar Muhammad nabi terakhir ya? Assalamualaikum. Bang Luga. Apa? Berarti bukan Muhammad nabi terakhir ya? Lo kamu yang mengatakan bahwa nabi terakhir adalah Yohanes, berarti kamu sama kan? Ada sistem-sistem. Sekarang saya tanya, nabi terakhir menurut kamu siapa? Salah itu Pak Jola Nabi Muhammad itu di Islam, kalau Luga di Kristen nabinya. Salah, jangan dikomparasi. Ini di dunia loh. Nggak boleh kayak gitu. Ini Luga ini Kristen bukan Islam. Nggak boleh ke situ. Ini dunia. Berarti dengan sendirinya Bang Luga mengaku bahwa Muhammad bukan nabi terakhir, tapi Bang Luga. Berarti Islam harus dukung. Saya juga bukan mengaku nabi terakhir karena nabi Pak Jola yakin Nabi Muhammad itu nabi. Saya pengakuan Islam. Loh, kok ya tadi katanya sama di dunia. Gimana Jola nih? Sama Muslim pasti takut dia. Berarti udahlah benar lah kalau mengaku nabi berarti udahlah berarti yang terakhir bukan. Enggak percaya enggak Pak Jola itu Nabi Muhammad nabi terakhir. Dia udah mengaku berarti saya udah angkat tangan lah. Berarti nabi terakhir bukan Jadi Muhammad, perlu dipahami ya, juga. Bang Zola sepertinya sudah mulai mencampur adukan. Jadi gini, Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam. Bang Luga ini nabinya Kristen. Harus dipahami. Jadi Nabi Muhammad itu nabi kami, Bang Luga adalah nabi Anda. Ya, tolong dibedakan. Nabi kamu dia. Ya? Bukan nabi kami. Begini ya. Anda mau menolak bentar Bang Luga. Okay. Bang Zola mau menolak itu tantangannya neraka dari Bang Luga. Anda ditetapkan masuk neraka, itu urusan Anda dengan Bang Luga, bukan urusan kami umat Islam. Kami tidak ada problem dengan itu. Tapi yang jelas adalah jangan mencampur adukan antara ajaran Islam dengan Kristen. Ingat, Bang Luga ini adalah nabi untuk umat Kristen, nabinya Paus Vatikan, nabinya Richard, nabinya Bang Zola, nabinya Pak Adi, dan nabi seluruh umat Kristen yang ada di dunia. Dan kami bukan Kristen, kami adalah umat Islam di mana nabi kami adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nabi Muslim Muhammad, tapi nabi terakhir yang datang sekarang ini, ya inilah Bang. Nabi kita itu berbeda perspektif. Saya bilang saya nabi terakhir. Jangan mencampur adukan. Ini Jola pendeta apa bukan sih? Bang Zola ini percaya ini pendeta deh. Ini Bang Zola ini nggak sanggup menghadapi Bang Luga, terus mau menghadapi Muslim, kita siap kok. Kalau Bang Zola memang udah angkat tangan menghadapi Bang Luga, atur saja. Bang Luga mau membahas tentang kenabian dengan kami umat Islam. Betul. Tadi sudah salah ya. Tadi Bang Zola katakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Tadi sudah saya tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-13 ya. Nomor 1. Nyerah, si Jola juga udah nyerah ya. Bahwasanya ternyata ada nabi di Antioquia, salah satunya yaitu Paulus dan juga Barnabas. Anda berkutik karena kami pun membaca kitab suci Anda. Jadi kalau Anda sudah menyerah melawan Bang Luga dan tidak sanggup lagi, angkat tangan lalu ingin ke Muslim. Ya, atau tidurlah sana minum obat cantik. Tidur lah. Manjola benar, udah tidur, udah malam lah. Ya, udah malam. Luga malam ini membuktikan bahwa dia adalah nabi Kristen ya. Karena Pak Adi pun bisa membantah. Setuju dah setuju. Nabi Luga. Richard tidak bisa membantah. Pak Jola kalau nolak POJ tidak bisa membantah, ya. Terima kasih. Hitungan detik. Keok ya. Luga nabi terakhir. Oke lah. Udah lagi coba lo mandel batu. Pak Ujang abal-abal dong ya udah nggak pakai ya. Dia 26, ini 27 nih Luga. Ya, pokoknya Pak Ujang nggak sah, nabi nggak sah itu. Nabi Denom dibantai semua sama Bang Luga.
Iya, Katolik dibantai, Pak Luga belum, Protestan dibantai, Pak Luga Wondes belum dibantai. tanya, belum jawab Matius 24 Bu Ripa. Pak Luga belum Oh iya, jawab. ini Pak Adi belum nih, Pak Adi. Pak Adi Belum belum jawab nih, tolong pertanyaan saya. dihargai. Pak Adi belum mendapatkan Belum. jawaban pertanyaan Pak Adi. Silakan Bang Luga dijawab pertanyaan Pak Adi. Silakan klarifikasi. Jawab Begini ya. Mesias dan nabi-nabi palsu itu cirinya ada. Nabi palsu itu tidak sanggup melihat malaikat. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Yohanes pasal 1 ayat 51, apabila engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan melihat anak manusia dan malaikat turun naik kepada Tuhan. Jadi, salah satu adalah ciri nabi asli adalah dia bisa melihat para malaikat. Itu ciri nabi. Nabi palsu itu tidak akan pernah bisa melihat malaikat. Coba lu suruh mereka ceritain, pasti menceritainnya aneh-aneh. Ya, makanya seperti lo kan, gua tanya, pernah ngeliat malaikat gak? Enggak. Ya, maka lu nggak akan pernah bisa menciptakan malaikat. Kalau yang kami lihat itu tingginya 5 meter, itu rambutnya emas, matanya seperti permata, ngelihatnya aja kita udah jantungan gitu, saking indahnya. Gitu loh. Nah, itu tidak bisa lo lihat kalau nabi palsu nggak bisa ngelihat malaikat. Jadi ciri nabi palsu tidak akan pernah bisa melihat malaikat, apalagi Tuhan yang di atas tahta. Ucok, udah tidur lah. Oke, yang bernama Ucok, siapapun di sini yang bernama Ucok, ya gini Pak Adi, silakan. Pertanyaan saya nggak terjawab. Kan saya bilang kau kan nggak bisa ngelihat malaikat, ya kami sudah melihat malaikat, udah kelar. Kecuali kau sering lihat malaikat, kami baru ngelihat sekali, kau menang. Kau kan nggak pernah lihat malaikat, ya tidurlah kau. Kita tanya dulu Bang Luga, Pak Adi pernah melihat malaikat, Pak Adi? Tertulis di mana kalau dia bisa melihat malaikat bisa dia menjadi nabi? Oke, Bang. Yohanes 3 ayat 5. Barang itu siapa lahir kembali iya, saya tahu itu bukan lahir kembali. Dengerin ya, lahir kembali itu juga nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Melihat kerajaan sorga itu tidak ada dalam sejarah dunia ini. Nabi palsu itu bisa ngeliat malaikat tuh nggak ada. Paling mereka cuma ngarang-ngarang, intinya mah nggak pernah lihat. Setidaknya mengaku dulu deh, nggak pernah akan ada. Kalau kita, mau yang Gabriel yang tinggi-tingginya, yang otot-ototnya gede, pernah ngeliat yang kayak gitu-gitu nggak? Ngeliatnya kita udah jantungan. Kecuali lu ngeliat yang kayak begitu, baru kita salut. Ini yang lu lihat paling tukang sayur. Tumben bahasa lontong sayurnya nggak keluar nih. Udahlah, suruh tidur aja nih. Ini orang mau ngelawan-ngelawan. Pertanyaan saya akan muncul pada akhir zaman. Akan muncul. Kapan munculnya? Mau muncul pun muncul nabi palsu pun tetap ada batasannya. Nabi palsu tidak akan mungkin melihat malaikat. Muncul boleh muncul, bikin mujizat misalnya tangan berdarah tiba-tiba diginin, itu juga kan mujizat. Tetapi untuk melihat malaikat nabi palsu nggak bisa, ada batasan-batasannya. Ada level-level yang bisa dilakukan oleh nabi palsu, misalnya menyembuhkan atau misalnya mindahin jin atau apa segala bisa. Tetapi untuk melihat malaikat nggak boleh. Itu hukumnya kalau bahasa Islam itu. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudahi dulu ya sampai di sini. Yang penting intinya kita sudah melihat bagaimana kemudian beberapa teman dari wakil sekte-sekte di dalam Kristen itu tidak mampu kemudian menyangkal kenabian Luga. Jadi si Luga ini ngaku sebagai nabi untuk orang Kristen, ya, tapi kemudian dibantah oleh beberapa teman-teman dari Kristen. Namun bantahannya itu saya rasa tidak mampu kemudian menggulingkan kedudukan Luga sebagai orang yang kemudian mengaku nabi bagi Kristen. Nah, inilah naifnya ya, kalau tidak ada kaidah di dalam agama, ya, hanya bisanya ngambil istilah-istilah dari Al-Quran tanpa mereka memahami istilah itu sebenarnya apa tujuannya. Nah, sebenarnya kalau Luga mengaku nabi, itu maksudnya dia adalah orang yang diberikan kepercayaan kemudian untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan di kalangan mereka.
Jadi itu bukan nabi maksudnya di situ. Mungkin saja adalah orang yang mendapatkan penglihatan atau apa. Karena di dalam Bible Perjanjian Baru itu tidak ada istilah nabi, ya. Jadi kesalahpahaman yang nampak terhadap mereka ini membuat nyata bahwa mereka memang semakin disesatkan gitu ya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ini kita mau ke MMCI. Kita insya Allah akan live di sana. Di sana ada Mbak Indri. Mbak Indri yang baru-baru ini kita temani berdebat. Itu alhamdulillah sudah bersyahadat ya. Semoga beliau ini mendapatkan seorang mualaf yang betul-betul istiqomah. Nanti coba kita lihat ya, kebenaran daripada informasi bahwa beliau sudah bersyahadat untuk kita kemudian berdialog sama dia, karena saya juga sedang ditunggu oleh salah satu pendeta dari Malaysia. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, yang pada intinya pelajaran yang kita dapatkan malam ini adalah ajaran yang sesat, meski seperti apapun pembenarannya akan nampak, tetap aja nampak kesesatannya ya, kesesataannya. Jadi demikian para sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.